kami persilahkan untuk memberikan materi terkait KBMI dan PWMI pada siang hari ini. Monggo, Bang Edi. Terima kasih Mas Alamul Huda yang luar biasa ini. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Direktur Filmawa, yang kami hormati Bapak Ketua LEDIKTI 6 Wilayah Jawa Tengah, Bapak Sekretaris LEDIKTI 11 Wilayah Kalimantan Selatan, juga para peserta sosialisasi dari berbagai perguruan tinggi, baik di Jawa Tengah maupun Kalimantan yang kami hormati, serta narasumber ya. Di sini ada Pak Yon dan Pak Fatoni, serta segenap hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan dihadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa bertemu via daring dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan insya Allah kita nanti akan sehat terus-menerus dengan protokol kesehatan, dengan makanan yang bergizi dan seimbang, juga dengan aktivitas yang seimbang, olahraga dan lain-lainnya. Baik, untuk menyingkat waktu, kami akan menyampaikan paparan kami yang pertama adalah tentang KBMI atau kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia. Ini ada 17 slide, insya Allah, slide cover dan slide terima kasih. Kemudian PWMI ada 16 slide. Mudah-mudahan dalam waktu yang cukup 1,5 jam akan kami sampaikan ini. Baik, mohon perkenan kami akan share screen slide yang pertama, yaitu KBMI. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi sebentar. Apakah sudah terlihat nih? Sudah ya, baik. Jelas terlihat Pak Edi. Ya, saya berusaha untuk slideshow supaya lebih jelas lagi. Baik, jadi alhamdulillah kegiatan KBMI untuk tahun 2021 itu insya Allah dalam waktu yang sangat dekat akan kita mulai bersama, dan ini panduannya perlu kami sampaikan lebih dahulu supaya Bapak Ibu sekalian nanti bisa meneruskannya. Baik, kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia itu ini sebagai background atau latar belakang adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur dan sebagainya, merupakan upaya untuk mendorong munculnya wirausahaan muda di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di seluruh wilayah tanah air. Yang ini dimotori oleh Direktorat Filmawa di Jendikti Kemdikbud. Kemudian program KBM ini juga perlu kita sampaikan bahwa ini diharapkan mampu mendukung visi dan misi pemerintah yang tertuang dalam Renstra, Rencana Strategi Kemdikbud, untuk pengembangan wirausaha baru dalam mewujudkan kemandirian bangsa melalui pengembangan kewirausahaan mahasiswa. Jadi tugas kita itu berat, jadi bagaimana mengembangkan kewirausahaan mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah program KBM ini diharapkan juga dapat menghasilkan karya yang kreatif, yang inovatif, dalam membuka peluang usaha yang berguna bagi mahasiswa setelah menyelesaikan studinya nanti, insya Allah. Nah, kemudian apa sih fokus atau titik berat dari KBM? Program KBM ini adalah pada orientasi ide, pada pencetusan ide. Kemudian setelah itu juga bagaimana ide itu dilaksanakan dalam prosesnya, sehingga nanti akan menjadi suatu hasil usaha
yang memang solutif, yang memang konstruktif dan memberikan manfaat atau benefit ya, profit dan benefit. Nah, oleh karena itu tahapan KBM ini meliputi satu sekarang ini ada 8 tahapan ya, insya Allah tahapan. Nah, sekarang ini adalah kita masuk pada tahapan yang pertama adalah sosialisasi ya, insya Allah. Kemudian tahapan kedua adalah workshop. Tahap ketiga adalah kemudian penerimaan usulan usaha atau usulan bisnis atau usulan ide-ide gagasan bisnis dan usaha. Kemudian setelah itu dari usulan itu akan dilakukan seleksi. Dan dari seleksi itu maka akan dapat ditetapkan siapa penerima bantuan KBMI atau kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia. Nah, kemudian yang keenam perlu diketahui bahwa kegiatan KBMI ini perlu sekali pendampingan agar apa? Agar kesuksesan itu bisa persentasenya lebih besar. Kesuksesan itu bisa persentasenya semakin meningkat dari waktu ke waktu, maka diadakan juga pendampingan wirausaha. Dalam hal ini ada program PWMI, nanti di file berikutnya akan disampaikan. Kemudian setelah itu akan dilakukan penilaian kemajuan pelaksanaan usaha. Jadi itu adalah semacam monitoring dan evaluasi oleh tim Belmawa. Ya. Kemudian puncaknya nanti insya Allah akan dilakukan Expo KMI sebagai puncak kegiatan mahasiswaan, kewirausahaan mahasiswa Indonesia. Sehingga KMI ini nanti juga akan mengekspos juga sekaligus promosi, sekaligus diseminasi apa yang telah dilakukan oleh para mahasiswa kita yang luar biasa ini. Nah, kemudian tujuan dari KBMI 2021 ini ada 4 tujuan ya. Yang pertama adalah menumbuhkan karakter wirausaha. Jadi ini yang kita harapkan nanti akan tumbuh karakter. Karakter itu suatu yang luar biasa sehingga tatkala karakter wirausaha itu bisa meningkat maka para mahasiswa itu akan bisa menjadi wirausahaan nantinya di kemudian hari menjadi pemimpin kewirausahaan. Kemudian menumbuh kembangkan wirausaha baru yang kreatif dan inovatif. Kemudian yang ketiga membantu mahasiswa dalam menentukan keunikan usahanya dengan menemukan bagaimana dia menemukan celah pasar yang tepat untuk meningkatkan peluang keberhasilan usaha ini. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, keempat adalah mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka atau MBKM. Yang ini insya Allah juga akan membantu percepatan belajar dan sebagainya, memperpendek masa studi dan sebagainya. Baik, Ibu sekalian yang kami hormati, siapakah saja yang berhak menjadi peserta KBMI 2021? Ya, apa saja persyaratannya? Nah, ini yang perlu kita cermati sehingga jangan sampai kita nanti memasukkan peserta tapi tidak memenuhi persyaratan atau memasukkan proposal tapi kurang memenuhi persyaratan. Nah, ini adalah persyaratannya adalah mahasiswa aktif pada program pendidikan sarjana. Jadi strata 1 atau S1 dan terdaftar di Pangkalan Data atau PDDikti di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kemudian yang kedua, pengusul adalah kelompok mahasiswa berjumlah 3 sampai 5 orang. Karena memang ini supaya apa? Mereka belajar networking, mereka belajar berkoordinasi, berorganisasi, dan menumbuhkan leadership dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa pengusul dapat berasal dari satu atau beberapa program studi. Ya, namun masih satu perguruan tinggi yang sama dengan keahlian yang saling mendukung dari masing-masing. Kemudian yang keempat, mahasiswa pengusul hanya dapat mengusulkan satu usulan melalui satu kelompok, baik sebagai ketua maupun anggota. Kemudian yang kelima, setiap kelompok mahasiswa yang mendaftar dalam KBMI 2021 disahkan oleh perguruan tinggi. Jadi memang harus sah, ada legalitas secara resmi dari perguruan tinggi. Ini persyaratan KBMI.
Bapak Ibu sekalian berbahagia, kemudian pengajuan usulan peserta KBMI itu, pengajuan usulan ada 2 pengajuan usulan dilakukan dengan mengisi form online secara lengkap seperti tahun yang lalu, kemudian mengupload dokumen dan bukti pendukung pada laman SIM PKMI, dan segala ketentuan usulan usaha dapat dilihat pada laman SIM PKMI. Lamannya adalah ini, laman SIM PKMI. Satu adalah http://simpkmi.kemendikbud.go.id. Jadi seperti yang tertulis di slide ini. Kemudian ini adalah tahapan pengajuan usulannya. Mudah-mudahan ini bisa terbaca yang di atas ya, karena tertutup lah. Jadi perguruan tinggi melakukan login ya melalui peraturan IT atau login sama seperti tahun 2021. Jadi bagi yang perguruan tingginya mengikuti, saya kira tidak ada masalah. Kemudian bagi ini kayaknya tertutup ya. Ini pada bulan Februari. Kemudian bagi perguruan tinggi yang belum memiliki akun dapat melakukan registrasi di laman SIM PKMI. Jadi masih dilakukan di bulan Februari. Kemudian setelah itu mahasiswa yang akan mengajukan usulan usaha meminta login mahasiswa ke operator perguruan tinggi. Ini masih di bulan Februari. Kemudian operator PT akan login mahasiswa dan menyerahkan ke mahasiswa. Kemudian mahasiswa di SIM PKMI, mahasiswa login di SIM PKMI dan mengisi semua form online, usulan usaha yang disediakan termasuk mengunduh lembar pengesahan perguruan tinggi. Ini sekitar Februari dan Maret. Kemudian mahasiswa mengisi lembar pengesahan secara lengkap dan mengajukan ke perguruan tinggi untuk divalidasi dan disahkan. Ini masih pada Februari dan Maret. Kemudian setelah itu mahasiswa mengunggah lembar pengesahan pada SIM PKMI sekaligus memfinalisasi dan submit usulan usaha di SIM PKMI termasuk lampiran pendukung dalam bentuk gambar, video jika diperlukan. Jadi ini tahapan pengajuan usulan dan mudah-mudahan ini bisa diikuti karena kami berharap juga bahwa mahasiswa itu belajar untuk mengikuti aturan dan belajar untuk taat aturan. Kemudian apakah sih manfaat dari mengikuti KBMI 21 ini? Manfaatnya luar biasa ya. Yang pertama adalah mendapat bantuan pengembangan usaha dari Kemdikbud dalam bentuk uang tunai atau cash maksimal Rp25 juta per satu usaha mahasiswa. Ini yang akan ditransfer melalui rekening perguruan tinggi. Dan transfernya itu ada 2 termin, ada 2 tahapan. Pencairan dana 90% untuk tahap pertama, ini setelah pengumuman seleksi disampaikan. Kemudian yang B, pencarian dana sisanya 10% setelah penilaian kemajuan pelaksana usaha. Jadi akan dinilai pada saat MONEF seperti apa pencapaiannya. Bapak Ibu sekalian berbahagia, kemudian yang kedua, telah kami sampaikan di muka bahwa ada program pendampingan mahasiswa yang ikuti program KBMI, yaitu berupa pendampingan usaha oleh pendamping wirausaha mahasiswa Indonesia, ya. Pendamping wirausaha mahasiswa dan juga oleh CEO Akademi. Jadi nanti akan dilakukan, nanti akan kami sampaikan file slide tentang PBMI untuk menjelaskan yang kedua ini, manfaat kedua. Kemudian yang ketiga adalah mereka para peserta mahasiswa yang dana ini akan diikutkan dalam workshop pengembangan usaha oleh praktisi wirausahaan atau industri juga pengusaha muda. Kemudian juga mereka akan dimasukkan dalam jejaring mahasiswa berwirausaha dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Student Entrepreneurship Network atau ISEN atau ISEN. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti apakah sih penilaian KBMI supaya lolos? Nah, ini kami sampaikan juga supaya ini menjadi guidance atau menjadi petunjuk bagaimana membuat proposal. Satu adalah kriterianya adalah
proposal usaha atau usaha itu mempunyai tujuan, dan tujuannya itu tentu saja tujuan yang mulia, ya. Atau istilahnya itu noble purpose, itu tujuan mulia dari usaha yang dikembangkan mahasiswa. Bisa juga ini tujuan mulia itu bisa juga memberikan solusi atas permasalahannya. Kemudian juga setelah itu siapakah si pelanggannya, ya. Jadi mereka harus menyampaikan siapakah pelanggannya atau customer-nya. Pelanggan potensial yang akan menjadi sasaran dari usaha yang dikembangkan oleh mahasiswa tersebut, atau menjadi sasaran yang telah, ya, sasaran usaha yang dikembangkan mahasiswa tersebut. Kemudian atau peserta. Kemudian produknya. Nah, ini kami akan juga melihat produknya itu ada produk yang kreatif, kemudian inovatif, lalu solutif, ya, memberikan penyelesaian, memecahkan masalah, kemudian juga berdaya saing yang ditawarkan oleh mahasiswa. Kemudian kami juga akan menilai tentang bagaimana pemasarannya, marketingnya, strategi pemasaran produk dari usaha yang dikembangkan mahasiswa. Kemudian kami juga melihat tentang SDM-nya, terutama strategi SDM-nya, bagaimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh usaha mahasiswa tersebut, kelompok saya. Uraian tugas dan tanggung jawab mahasiswa sesuai dengan deskripsi pekerjaan masing-masing untuk mencapai tujuan usaha atau tujuan mulia tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah keuangan, ya. Jadi keuangan ini juga perlu ditinjau untuk melihat apakah usaha ini akan mendatangkan laba, juga apakah akan mendatangkan misalnya, dan perlu laporan keuangan, antara lain laporan laba rugi, maaf, dan arus kas. Itu demikian kriteria penilaian KPMI. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa usulan usaha atau proposal usaha KPMI Indonesia itu harus atau minimal terdapat satu biodata pengusul, nama usaha satu, kemudian timnya atau nama-nama timnya, ketua dan anggotanya, lalu dosen pembimbingnya, lalu perguruan tinggi. Jadi dosen pembimbingnya bisa temukan karena nanti memang bisa juga ini akan dikonversikan, insya Allah, yaitu perlu dosen pembimbing. Kemudian yang berikutnya adalah lebih detail lagi, tadi saya sampaikan di muka, tujuan mulia. Jadi tujuan mulia itu tidak hanya sekedar tujuan mulia, tapi yang memicu usaha itu apa. Jadi jelaskan pemicu atau menjadi penyebab munculnya usaha itu, kalau tujuan mulia. Kemudian apa jenis usaha Anda? Apa jenis usaha para mahasiswa? Nah, berikutnya pelanggan ini lebih detail lagi, yang perlu dijelaskan adalah mengenai segmentasinya, targetingnya, lalu positioningnya dalam usaha Anda. Kemudian siapa saja yang menjadi pelanggan potensial dalam usaha Anda. Dan ini juga perlu diberikan alasannya. Jadi pelanggan itu harus jelas detail, karena inilah yang menjadi sasaran atau target atau tujuan. Kemudian yang berikutnya adalah produk. Nah, ini tentu saja setelah pelanggan ya produk ini. Apa masalah yang dihadapi calon pelanggan dan bagaimana solusi yang ditawarkan melalui usaha Anda. Satu. Kemudian yang B atau yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan soal spesifik produk atau jasa yang Anda tawarkan atau yang mahasiswa tawarkan dalam usaha tersebut. Dan C, jelaskan apa yang menjadi keunggulan produk atau jasa dibanding dengan kompetitor. Ini samalah dengan tahun yang lalu. Kemudian sebutkan siapa kompetitor usaha Anda. Jelaskan apa kelebihan dan kekurangan dari kompetitor. Kemudian jelaskan aktivitas apa saja dalam usaha Anda menciptakan produk, menawarkan jasa. Jadi ini proses produksinya pun perlu disampaikan, dilihat dalam produk. Dan yang terakhir, dalam melakukan proses produksi itu apa saja bahan baku yang digunakan dan apakah alat bantu yang diperlukan atau digunakan untuk usaha. Nah, kemudian setelah pelanggan sudah ada, sudah pasti produknya sudah ada, lalu bagaimana ini produk ini dipasarkan atau dimarketkan. Nah, ini perlu dijelaskan tentang strategi pemasaran apa yang digunakan dalam usaha Anda, disertai dengan bukti-bukti, ya. Kemudian ya bagaimana strategi para mahasiswa atau para pengusul Anda menangani komplain dari pelanggan. Ini saya juga dengan bukti. Kemudian
sebutkan secara spesifik mitra Anda atau mitra pelanggan dalam jalan usaha ini. Kemudian yang berikutnya yang D ini jelaskan apa saja peran yang dilakukan mitra usaha Anda. Jadi dalam pemasaran itu disebutkan juga tentang konsumen, juga tentang mitra. Kemudian yang keenam adalah SDM. Saya disebutkan bahwa ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Tanpa SDM saja apa yang dilakukan itu tidak akan bisa ya dilaksanakan. Ini sebutkan anggota timnya dalam usaha Anda. Dan apa keahlian masing-masing, peran masing-masing. Ya ini berbagi peran, berbagi beban itu. Jadi gotong royong itu konsepnya. Jadi apa peran masing-masing, apa siapa mungkin apa. Kemudian apa tanggung jawab masing-masing personel tim dalam proposal usaha tersebut. Kemudian apa target masing-masing anggota tim Anda atau tim para mahasiswa. Nah kemudian terakhir adalah ini nomor 7 ini ya, maaf, keuangan ya. Jadi ada 7 yang isian ya, keuangan terakhir, keuangan nomor 7 adalah sebutkan sumber pendapatan usaha Anda. Lalu berapa rata-rata biaya operasional, pendapatan keuntungan usaha Anda minimal 6 bulan terakhir. Jadi minimal 6 bulan terakhir. Lalu kemudian peraturan penunjang usaha, biaya habis pakai, biaya operasional, dan lain-lain. Terakhir, usulan KBM ini juga hendaknya dilampiri. Ada lampiran yang ini merupakan suatu keharusan gitu ya, suatu yang mutlak ini. Kalau enggak nanti bisa tidak sah secara administrasi. Yaitu satu lampiran satu adalah lembar pengesahan perguruan tinggi. Ini wajib, wajib ya. Kemudian lampiran 2 adalah laporan keuangan, laporan laba rugi, arus kas atau cash flow, proyeksi keuangan 1 sampai dengan 3 tahun ke depan. Kebutuhan dana pengembangan diceritakan KBMI, ini juga diberikan formatnya, ada format. Kurang lebih sama dengan tahun lalu. Lampiran ketiga adalah bukti usaha, ya bisa disampaikan berupa foto produk, proses produksinya atau prosesnya atau produksinya, lalu pemasarannya, lokasi usaha, dan bukti-bukti lain yang menguatkan. Kemudian lampiran yang keempat adalah biodata mahasiswa dan dosen pendamping. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, pengumuman KBMI 21 itu kapan yang dilaksanakan? Jadi pengumuman peserta yang lolos didanai dalam program KBMI 21 ini akan dipublikasi melalui laman SIMPKM, ya, SIMPKM Kemdikbud.go.id dalam bentuk SK penetapan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud. Nah, kemudian setelah itu proses semua bisa didanai, lalu masuk pada proses pelaksanaan usaha. Nah, dalam proses pelaksanaan usaha ini nanti akan ada penilaian kemajuan usaha. Seluruh penerima dana bantuan KBMI 2021 wajib menyusun laporan kemajuan. Ya, progress report dengan mengisi secara lengkap form online yang telah disediakan tim IT Filmawa. Pada tahapan ini akan dilakukan penilaian untuk menentukan hasil akhir yang direncanakan. Jadi antara proposal dan realisasinya itu seperti apa itu ya. Hasil penilaian kemajuan pelaksanaan usaha ini juga akan menentukan pemberian dana pengembangan tahap kedua yang diberikan oleh Ditjen Filmawa. Direktorat. Jadi kemudian nomor 3 setelah pelaksanaan penilaian kemajuan pelaksanaan usaha, seluruh penerima dana bantuan KBMI wajib menyusun laporan akhir. Jadi menyusun laporan kemajuan, lalu laporan akhir melalui form online sesuai format yang disediakan oleh Ditjen Filmawa. Pengisian laporan kemajuan dan laporan akhir secara online dilakukan pada laman SIMPKMI. Nomor 4 ya, form online untuk pengisian laporan kemajuan dan laporan akhir akan disampaikan setelah penetapan penerima. Hadirin sekalian bahagia, ini yang perlu kita ingat-ingat, save the date ya, KBMI 21, tanggalnya atau bulan-bulan atau waktu-waktunya. Satu adalah, setelah pengumuman sosialisasi ini, maka akan dilakukan workshop bulannya Februari-Maret. Seminar umum kewirausahaan dan pelatihan pengembangan usaha. Kemudian Februari-Maret akan dilakukan pengajuan usulan, setiap kelompok mahasiswa mengajukan usulan melalui form online pada laman SIMPKMI. Kemudian
bulan April akan dilakukan seleksi dan penetapan siapa yang lolos danai, seleksi dan penetapan usulan usaha oleh Direktorat Binawa. Kemudian pada bulan Mei sampai September ini akan dilakukan pelaksanaan usaha juga pendampingan usaha. Nah, sebentar lagi setelah selesai slide ini akan dilakukan, kami sampaikan tentang pendampingan usahanya. Kemudian pendampingan penerimaan bantuan KBM mendapatkan penerimaan usaha oleh PBMI dan CEO Akademik. Jadi pendamping wirausaha mahasiswa. Kemudian bulan Agustus akan ada pelaporan kemajuan, diminta penerima bantuan KBMI mengirimkan laporan kemajuan usaha melalui laman SIM PKMI. Lalu setelah itu pada bulan September, setelah ini masuk laporan kemajuan, dilakukan penilaian laporan kemajuan. Setiap kelompok mahasiswa mengajukan usulan usaha sesuai dengan formulir pada SIM PKMI, mengajukan pelaporan kemajuan. Kemudian pelaporan akhir bulan Oktober, usulan usaha diseleksi oleh Direktorat Binawa, penetapan Direktorat Binawa, dan ini kemudian sebagai penentu untuk apakah nanti akan masuk ke Expo KMI 2021 pada bulan November. Penerima dari KBMI terpilih berdasarkan MONEF atau monitoring dan evaluasi, dan laporan ini akan mengikuti Expo KMI 2021. Demikian Bapak Ibu sekalian tentang KBMI ya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan jelas slide maupun penjelasan kami. Baik, kemudian yang berikutnya kami akan menyampaikan tentang PWMI. Oh ya, ya. Ini kayaknya masih muter. Terima kasih Mas Arya. Saya stop dulu ya. Ya, sudah. Bapak Ibu sudah lihat share screen kami? Sudah, Pak Edi. Sudah ya, oke, baik. Alhamdulillah, dalam sisa waktu ini kurang lebih 30 menit, kami akan 35 menit, mungkin kurang, kami akan menyampaikan program ya, ini program yang diluncurkan oleh Ditjen Binawa, yaitu program PWMI atau pendampingan kewirausahaan mahasiswa Indonesia 2021. Berikutnya Mas Arya. Jadi pendampingan kewirausahaan mahasiswa Indonesia itu merupakan program yang sangat diperlukan karena apa adalah atau akan dilakukan oleh siapa program pendampingan ini? Sampaikan adalah pendampingnya adalah dosen perguruan tinggi yang ditugaskan untuk mendampingi usaha. Usahanya itu tidak hanya KBMI yang sudah kami sampaikan tadi, tapi juga ASMI. ASMI nanti akan disampaikan pada sesi berikutnya. Jadi pengembangan dan perjalanan sebuah usaha itu sangat dinamis, sangat fluktuatif, penuh romantika dan penuh romantika gitu ya. Apalagi di masa pandemi ini. Jadi memang perlu sekali. Sebuah usaha akan menghasilkan keuntungan maupun kerugian karena dua ini ya. Untung atau rugi, untung atau kerugian. Oleh karena itu, pemilik usaha sendiri itu harus ditentukan pula oleh seorang pendamping. Keberhasilan ditentukan oleh pemilik usaha sendiri atau para mahasiswa, tapi juga perlu seorang pendamping, perlu peran pendamping. Pendamping itu saja yang sudah mempunyai experience, juga mempunyai expertise di bidang kewirausahaan ini.
Oleh karena itu nanti diharapkan bisa untuk memaksimalkan usaha yang dijalankan atau meneruskan dan mengembangkan. Next slide, Mas. Slide berikutnya, Mas Arya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa pendamping itu, pendamping wirausaha itu fungsinya sebagai apa nantinya? Atau pentingnya sebagai apa? 1, 2, 3. Jadi sebagai konsultan dan motivator itu ya. Satu ini ya. Pendampingan dari sisi akademis akan dilakukan sehingga mahasiswa dapat menganalisis masalah yang dihadapi. Karena terus-menerus masalah itu akan dihadapi. Kemudian memberikan saran untuk solusi. Kemudian juga memberikan motivasi untuk kembali bersemangat tatkala down ya. Ini yang satu. Kemudian yang kedua, pendampingan ini bersifat melekat ya, karena dilakukan di perguruan tinggi di masing-masing ya, didampingi. Masih yang berwirausaha sangat penting untuk mendapatkan pendampingan secara melekat sehingga proses pembelajaran dan praktek usaha ini dapat tetap berjalan dengan baik, sesuai dengan realnya, sesuai dengan proposalnya. Kemudian yang ketiga, pendampingan ini berfungsi juga untuk memantau usaha mahasiswa, karena kadang-kadang timbul apa ya niat-niat yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang besar itu ya, atau kemajuan dan sebagainya. Agar usaha mahasiswa dapat terus terpantau, perkembangannya mulai dari saat diterima dana atau penerima dana, kemudian pelaksanaan, lalu monitoring dan evaluasi atau MONEV, kemudian hingga kegiatan anugerah atau yang sudah kita kenal dengan sebutan Expo KMI. Tadi sudah sampaikan sekitar pada saat bulan November, insya Allah. Baik, kemudian yang berikutnya, nah, tujuan Persatuan Mahasiswa Indonesia atau PWMI bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada mahasiswa peserta program kewirausahaan Merdeka Belajar Merdeka Direktorat Binawa dalam mengembangkan usaha dan dalam mengembangkan startup melalui KBRI dan juga ASI. Berikutnya. Nah, kami berharap luaran dari pendamping usaha ini adalah memberikan pandangan dalam pengambilan keputusan kelompok KBMI dan ASMI. Ini perlu sekali ya pandang. Kemudian memberikan juga pelaporan berkala kegiatan pendampingan, luaran pendamping. Kemudian juga terlaksana pendampingan mahasiswa peserta KBMI dan ASMI, lalu kelompok KBMI dan ASMI mendapatkan strategi bagaimana melaksanakan bisnis, strategi bagaimana melaksanakan, strategi bagaimana mengatasi permasalahan sebagainya yang praktis dalam usahanya. Kemudian mendapatkan rekomendasi jejaring usaha karena para pendamping itu juga ada dari CEO ataupun praktisi. Next slide, Mas. Nah, apa ruang lingkup kegiatan PWMI ini? Satu adalah penyiapan desain perguruan tinggi untuk menjadi pendamping wirausaha mahasiswa. Atau ini mulai dari satu ya, pengusulan dan penetapan pendamping wirausaha mahasiswa Indonesia 2021 ini yang pertama diusulkan. Lalu kemudian setelah diusulkan, lalu di sini adalah di penyiapan dosennya tersebut. Kemudian yang ketiga, setelah siap kemudian dilakukan pembekalan dalam bentuk workshop dan juga penyamaan persepsi pendampingan wirausaha mahasiswa Indonesia. Kemudian yang keempat, setelah pelaksanaan pendampingan yang lolos ke KBI dan dosen pendamping dan praktisi dari CEO akademik pelaksana pendampingan. Kemudian yang kelima, pelaporan berkala kegiatan pendampingan melalui laman SIM PKMI. Nah, ini adalah aktivitas pembekalan yang akan dilakukan pada pendamping, juga penyamaan persepsi. Ada sesi pertama adalah tentang materinya tentang people development approach, kemudian coaching model, lalu coaching present, lalu active listening and questioning. Sesi kedua berupa business tools dan sense thinking, kemudian formulating business ideas with analysis
passion, expertise, market, and competitor. Next slide. Nah, kemudian objek pendampingan dan pelaporan. Objek pendampingan saja ini adalah program KBMI dan program ASMI. Program KBMI nanti yang perlu didampingi adalah bagaimana tentang perihal bahan baku ya yang digunakan untuk proses produksi atau produksi. Kemudian alat bantunya siapa. Lalu SDM-nya, sumber daya manusia, di sini menjadi objek pendampingan. Makanya di dalam isian proposal ini masuk. Lalu strategi produksi, kemudian pemasaran, lalu keuangan. Nah, sedangkan yang ASMI ini akan menitipkan pada marketing, legal atau tentang legalitas dari perusahaan, dan konten, growth and traction, lalu talent and people management, finance and reporting, lalu pitching, investment, lalu kemudian market validation and future of technology. Ini objek pendampingan di pelaporan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pelaporan berkala. Jadi nanti dosen pendamping itu diharapkan melakukan pelaporan berkala tentang apa saja yang sudah dilakukan pada kegiatan pengadaan bahan baku, alat bantu, sumber daya manusia, strategi produksi, pemasaran, usaha, dan keuangan. Ini pada KBMI-nya. Next slide. Kemudian syarat pengusulan. Dosen perguruan tinggi yang memiliki NIDN, NIDK, dan terdaftar pada PDDT mendapatkan rekomendasi perguruan tinggi. Kemudian staf perguruan tinggi mengusulkan satu calon pendamping kewirausahaan yang mewakili perguruan tinggi. Ini syarat pengusulannya. Berikutnya, tata cara pengusulan. Perguruan tinggi mengusulkan satu dosen pendamping KBM UNSI melalui operator perguruan tinggi pada laman SIM PKMI. Kemudian mengunggah daftar riwayat hidup kurikulum vitae calon dosen pendamping sesuai format yang telah disediakan. Kemudian mengunggah surat pernyataan kesediaan mengikuti pembekalan dan penyewaan persepsi pendampingan kegiatan KBMI dan ASMI 2021. Kemudian mengunggah surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi. Ini tentang lalu pelaksanaannya. Pelaksanaan pendampingan KBMI 2021 dengan cara mengisi laporan perjalanan usaha mahasiswa. Jadi perjalanan usaha mahasiswa atau bagaimana pelaksanaan usahanya itu. Pada waktu itu telah ditentukan tiap bulan melalui laman SIM PKMI. Kemudian proses pendampingan pada KBMI tahun 2021 sebagai berikut. 1. Dosen pendamping mengisi form online setiap bulan sesuai waktu yang ditentukan dan diinformasikan melalui laman SIM PKMI. Kemudian yang kedua, pelaksanaan usaha yang wajib dilaporkan itu apa saja, yaitu meliputi bahan baku, alat bantu, tim usaha, produksi, pemasaran, penjualan, dan lain-lain. Serta mengisikan apa saja kendala yang terjadi, hambatan-hambatan, kemudian apa solusinya, dan apa yang telah didiskusikan dengan dosen pendamping, pembimbing, dan atau dosen pendamping. Nah, kemudian pelaksanaan pendamping KBMI dengan cara misi, ini ada yang ketiga adalah dosen pendamping melakukan submit atau menyerahkan laporan pembimbingan atau pendampingan dilakukan mahasiswa. Kemudian jika proses nomor 4, jika proses pendamping tidak berjalan baik, dosen pembimbing bisa berkoordinasi dengan dosen pendamping agar proses pendampingan berjalan dengan baik. Lanjut. Dan yang kelima, jika dosen pendamping dinilai tidak dapat melaksanakan tugas pendampingan di perguruan tinggi dengan baik, maka Direktorat Filmawah dapat menetapkan dosen pendamping baru berdasarkan usulan pimpinan perguruan tinggi. Berikutnya, ini lagi ya, save the date ya tentang PBMI, pendampingan kewirausahaan mahasiswa Indonesia 21.
Ini nanti insya Allah tanggalnya, karena ini save the date berarti tanggalnya, kan ini save the month. Februari. Ini ada sosialisasi, insya Allah ini sekarang ini ya, kita mulai sekarang tanggal 9 ya, 9 Februari, save the date. Kemudian pelaksanaan PKMI termasuk PWMI kepada dosen. Kemudian pendaftaran. Ini bulan Februari Maret dalam bentuk pengajuan usulan dosen dan praktisi pendamping melalui SIM PKMI. Lalu bulan Mei, 2 bulan kemudian dari Maret, April, Mei, akan dilakukan workshop pendampingan untuk memberikan bekal atau pembekalan dan untuk menyamakan persepsi atau persepsi. Kemudian ini adalah pelaksanaan pendampingan April-September diikuti dengan pelaporan hasil pendampingan dan kemajuan usaha mahasiswa. Ini mohon di save the date ya, PWMI. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dari perguruan tinggi LLDikti 6 wilayah Jawa Tengah maupun LLDikti 11 wilayah Kalimantan Selatan perihal sosialisasi KBMI dan PBMI. Mudah-mudahan ini bisa memberikan memotivasi kita untuk melakukan follow up dari kegiatan sosialisasi ini. Dan apabila ada dan kurang lebihnya kami mohon maaf sebesarnya. Demikian waktu kami kembalikan kepada Mas Alam. Mas Terima Alam. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Edi. Pak Edi ini menarik kalau di UGM lebih terkenalnya dengan Pak Edi Sus kan, karena banyak Edi di UGM, termasuk yang kemarin jadi wamen itu Edi juga. Terima kasih Bapak Edi terkait dengan materi KBMI dan PWMI ya. Karena mohon diperhatikan Bapak Ibu sekalian bahwa usulan yang disampaikan adalah berupa menjawab ya di sistem, pertanyaan-pertanyaan di sistem dan melampirkan berbagai macam kebutuhan yang sudah ditera di mana di panduan. Selanjutnya yang PWMI juga harap diperhatikan bahwa satu perguruan tinggi hanya mengusulkan satu. Nah yang tadi mungkin yang harus ditekankan lagi, selain nanti pendampingan program ini, program PKMI ini, baik KBMI maupun ASMI melalui dosen PWMI, nanti kami juga sudah bekerja sama dengan CEO Akademi, CEO Akademi untuk bisa membimbing dan mendampingi mahasiswa-mahasiswa yang lolos dalam program ini. Nah, ini tantangan kita bersama, kita bisa belajar bersama untuk mendampingi para mahasiswa-mahasiswa untuk berusaha. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu satu lagi. Ini ada dua sih sebenarnya, tapi untuk materi ini nanti Bapak Ibu mohon dipersiapkan tanya jawabnya. Bagi Bapak Ibu yang ada di sini bisa melalui fitur raise hand ya. Bisa melalui fitur raise hand nanti dapat berinteraksi langsung dengan Pak Edi dan Pak John yang akan menyampaikan ASMI setelah ini, atau melalui fitur chat ya. Nah untuk materi nanti dulu, materi kita sabar dulu, nanti akan kami upload di SIM PKMI, agar nanti Bapak Ibu bisa mengunjungi SIM PKMI kayak gimana sih gitu kan, prosesnya dan lain sebagainya, dan nanti kita ada membentuk grup Telegram yang sudah hampir ribuan pesertanya. Jadi chatnya di informasi-informasi selanjutnya terkait ini, karena ada tahapan workshop untuk mahasiswa juga, nanti kita informasikan di media-media tersebut. Pak Yon Sugiarto, beliau sudah ready Pak ya? Siap. Oke, terima kasih Pak Yon. Pak Yon ini nanti akan berbicara atau memberikan materi terkait dengan akselerasi startup mahasiswa Indonesia. Beliau dari IPB ini nanti tanya-tanyanya pokoknya langsung saja, gimana bisa lolos ASMI. Pak Yon, gimana bisa lolos ASMI ya? Enggak Pak Yon, kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih, Gus Alam. Yang terhormat Profesor Arif Junaidi, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud. Yang terhormat Prof. Januri, Kepala LDikti 6, Wilayah 6 Jawa Tengah. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Akbar, Sekretaris Pelaksana LDikti 11, Wilayah Kalimantan. Yang
terhormat Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi, dosen-dosen pembimbing, dosen pendamping kewirausahaan di seluruh perguruan tinggi di wilayah LDT 6, wilayah LDT 11, ataupun dari wilayah-wilayah lain yang kebetulan hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, di siang hari ini jam 3, ini waktu-waktunya kita ngantuk sebetulnya ya. Tapi mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan ya, semangat gitu ya untuk terus mahasiswa kita sebelum membantu mengejar mahasiswa kita gitu ya. Jadi report yang diberikan oleh Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan ini sudah sangat banyak gitu, sudah banyak dorongan yang diberikan, fasilitasi yang diberikan. Sekarang tinggal bagaimana kita bisa mendeliver, membantu mahasiswa kita untuk bisa mewujudkan semua mimpinya dari semua program-program yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya coba akan menyampaikan program lain dari bagian dari program kewirausahaan mahasiswa Indonesia yang merupakan program unggulan dari Kemendikbud sebetulnya yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Jadi seperti disampaikan tadi di awal oleh Pak Edi, sebetulnya program payung kita itu adalah program kemahasiswaan, kewirausahaan mahasiswa Indonesia PKMI. Di situ ada KBMI, ada pembimbingan di situ BBMI, kemudian ada ASMI. Kenapa ASMI kita bedakan dengan KBMI? Jadi ini hal yang cukup penting kita desain ya, karena ASMI kita mulai di tahun 2019 waktu itu ya, kita ditantang oleh pimpinan di Direktorat Belmawa waktu itu, apakah bisa membuat sebuah program yang bisa mengakselerasi startup mahasiswa, karena saat itu kita juga di Indonesia kita punya tantangan untuk menciptakan 1.000 startup baru yang nanti tidak hanya berkompetisi di tingkat lokal, tapi seharusnya juga bisa berkompetisi di tingkat regional atau bahkan internasional gitu kan. Contoh-contohnya sudah banyak gitu kan. Jadi cobalah kita di kementerian bisa mendorong itu gitu. Nah, kemudian kita coba pikirkan desain, salah satunya adalah keluar dengan program ASMI ini. Waktu itu kita namakan akselerasi. Kenapa akselerasi? Karena kita ingin mempercepat pengembangan startup. Oke, jadi yang kita akselerasi adalah startup. Berarti startupnya harus sudah ada. Itu kuncinya. Jadi kita tidak mengakselerasi sesuatu yang nggak ada. Karena kita tahu bahwa saat itu pun begitu banyak sekali startup mahasiswa yang sudah berkembang di banyak perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Begitu. Nah, salah satu pertimbangannya adalah kenapa kita perlu mengembangkan program ini adalah kita tahu bahwa Indonesia itu dari sisi populasi adalah 4 besar di dunia. Setelah Cina, kemudian India, Amerika Serikat, kemudian Indonesia. Artinya kita adalah populasi yang besar, artinya akan menjadi pasar yang besar untuk pasar produk-produk dari negara manapun. Akhirnya kan kita nanti akan hanya menjadi buyer atau pembeli. Padahal sebenarnya kita bisa mengembangkan banyak produk inovatif yang bisa diserap di dalam negeri ataupun bisa menjadi unggulan untuk produk luar negeri. Nah, jangan supaya kita nggak hanya menjadi pasar dari produk dari luar. Kita harus mencoba mengembangkan banyak inovasi-inovasi produk. Nah, hasil potret global dikeluarkan oleh World Economic Forum ya, tahun 2019 ini, Indonesia ada di peringkat 50. Padahal kita adalah negara G20, kita adalah negara G20, 20 negara yang punya relatif punya power, punya ekonomi yang tinggi ya di dunia gitu. Tapi tingkat kompetisi kita ada di tingkat 50 gitu. Walaupun di indeks itu ada banyak sekali parameter yang digunakan gitu. Tapi diantaranya adalah kalau kita lihat human capital, sumber dayanya ya. Sumber daya kita dalam konteks skill-nya ini masih ada di bawah beberapa negara-negara lain, termasuk di negara G20 gitu ya. Kemudian kita juga menyadari bahwa produk kita juga belum banyak yang bisa kemudian muncul dan berkembang menjadi produk-produk yang kemudian bisa diserap oleh pasar, padahal pasarnya kita besar begitu. Dan terakhir adalah kuncinya adalah inovasi produk. Nah ini inovasi nanti akan tergantung kepada dukungan sistem ya, kemudian pendidikannya, culture-nya, sebagainya, banyak sekali yang berperan di situ. Tapi intinya kita masih perlu meningkatkan poin-poin yang seperti ini gitu. Nah artinya adalah
kita bicara mengenai transformasi ekonomi ke depan, bahwa digital ekonomi itu akan menjadi tulang punggung ekonomi ke depan. Artinya kalau kita lihat sekarang saja bagaimana cara bagaimana kita berbelanja saja sekarang itu sudah berubah, begitu kan, sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang dulu fokus dengan hal yang terkait dengan model-model konvensional, maka sekarang kalau nggak mau cepat bertransformasi, mereka akan kalah dengan yang baru-baru timbul, ya. Kalau bahasa startup itu kan rintisan-rintisan baru yang kemudian karena dia menemukan celah yang tepat, dia memanfaatkan teknologi yang tepat, maka dia kemudian malah bisa terakselerasi dengan cepat, punya pasar yang kemudian besar. Kalau kita mau ambil contoh terbesar adalah apa yang sudah dilakukan oleh Mas Menteri kita dengan Gojeknya itu. Siapa orang yang dulu berpikir bahwa cari ojek itu kan susah. Kita kalau naik ojek itu selalu ditembak, mau ke sana 50.000, mau ke sana 100.000 gitu kan. Padahal sebetulnya kalau kemudian dicari sebuah model, ya, memanfaatkan teknologi yang bisa, ini mungkin dalam pikiran Mas Menteri saat itu ya, bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Smartphone sudah banyak dipakai oleh orang, kita menggunakan smartphone untuk memesan kendaraan, ternyata itu efektif. Dan itu sekarang yang awalnya hanya fokusnya kepada menyediakan aplikasi untuk transportasi, sekarang berkembang ke semua lini bisnis Gojek itu. Jadi inovasi-inovasi itu memang harus nggak pernah berhenti, ya. Walaupun Gojek juga saya yakin belum tentu semua lini bisnisnya kemudian berhasil, tapi mereka selalu mencoba berinovasi. Itu yang mungkin juga menjadi pembelajaran bagi kita sekarang. Gojek memiliki valuasi yang sangat besar di Indonesia, termasuk yang terbesar. Apalagi sekarang dalam proses bulan-bulan lalu isu di level startup itu Gojek mau merger dengan Grab, tapi karena persaingan dua ini akhirnya nggak ada yang mau ngalah kan. Akhirnya Gojek sekarang isunya akan merger dengan Tokopedia. Bayangkan bagaimana nanti Gojek yang menguasai lini bisnisnya itu kemudian berkolaborasi dengan Tokopedia. Itu bisa menjadi contoh juga buat teman-teman startup mahasiswa, kalau nanti sudah punya startup, kekuatannya ada di mana? Mungkin bisa bergabung dengan startup dari mahasiswa dari kampus lain yang punya kekuatan di tempat yang lain. Itu nanti juga bisa akan menjadi contoh bahwa nanti di bisnis ini pun juga bisa berkolaborasi antar startup. Oke, ini slide yang saya ceritakan tadi ya. Jadi kita sebetulnya nggak kalah Indonesia itu dari sisi startup, kita banyak kok. Dan ini sebagian besar sebetulnya kita melihatnya banyak di kampus-kampus gitu. Sekarang ini luar biasa peran-peran dosen-dosen di kampus gitu dalam mendorong mahasiswa membuat startup. Saya yakin sekali, banyak sekali sekarang gitu. Cuma sekarang masalahnya kan masih di level bootstrapping, jadi masih di level ide dengan modal sendiri jalankan. Survive nggak dalam sekian waktu gitu kan, karena belum masuk sampai ke pre-seed funding gitu kan. Nah, untuk sampai ke pre-seed funding itu harus bagaimana? Nah, bottleneck-nya kayaknya ada di situ untuk startup Indonesia. Kita melihatnya di situ. Ya, jadi kalau kita membiarkan para startup Indonesia hanya bermain di bootstrapping aja di level pemodalan sendiri saja, nanti akan banyak yang berguguran di tengah jalan, padahal potensinya besar. Nah, kan kalau kita mau melihat contoh-contohnya ya mungkin drama. Oh, belum tampil. Oke, boleh sebentar. Oke, ini sepertinya PPT saya bermasalah tampil, jadi sebentar Mas Arya bisa tampilkan, Mas Arya? Bisa nggak? Atau saya coba shutdown dulu Mas Arya sebentar. Sudah terlihat dengan jelas Pak Ion. Oke, baik. Baik ya, ini sedikit gangguan supaya kita
yang tadinya ngantuk hilang ngantuknya gitu ya. Biasanya kalau ada gangguan sedikit itu kita ngantuknya hilang sama ya gitu ya. Jadi nah kalau baru banyak gangguan setiap 10 menit gitu ya. Jadi ngantuknya semua hilang. Oke, baik. Bapak sekalian, jadi ini masih pembuka, saya sampaikan cerita pembuka dulu ya mengenai bagaimana sebetulnya potensi startup di Indonesia. Nah, buat teman-teman mahasiswa yang penggemar drama Korea itu Gus Alam itu luar biasa itu mempromosikan drama Korea startupnya itu katanya. Itu Gus Alam selalu bilang pada mahasiswa, ayo nonton drama Korea ini dulu supaya semangat mengembangkan startup di Indonesia. Tapi saya kira memang drama Korea itu kan baru main sekitar 2020. Padahal kita sudah mengembangkan program ini dari 2019. Mungkin mereka melihat program kita gitu ya. Sehingga kemudian mereka bikin drama Korea itu gitu. Jadi tapi memang di situ diberikan banyak contoh-contoh sebenarnya bagaimana sih tantangan besar dari para pemula startup. Ya, tantangannya memang banyak, namanya orang mau mulai bisnis gitu, bagi bisnis startup ya. Tantangan besarnya terutama adalah bagaimana sih bisa mendapatkan investor, bisa mendapat mentoring, bagaimana bisa mendapatkan dukungan untuk bisa berkembang. Istilahnya itu dulu, karena sebagian besar startup banyaknya memang rontoknya itu ya dari bootstrapping, kemudian nggak bisa dapat pendanaan ya setahun 2 tahun kemudian rontok gitu. Nah, itu yang coba kita minimalkan dalam upaya pengembangan startup di mahasiswa Indonesia. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira itu sedikit cerita awal kenapa kemudian Direktorat Belmawa berusaha untuk mengembangkan program ini. Kita akan coba terus kembangkan program startup ini sehingga benar-benar bisa mendorong startup Indonesia. Oke, sekarang jadi tujuannya apa kegiatan ASMI ini namanya, Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia. Satu, kita bagian dari program PKMI. Oleh karena itu tujuan kita adalah ya kita memotivasi kewirausahaan mahasiswa. Tapi kita fokus kepada mahasiswa membangun ekonomi digital startup. Gitu. Ada KBMI yang non-digital startup. Ini kan berjalan beriringan. Tapi program ini memang sasarannya berbeda. Jadi nanti di perguruan tinggi, Bapak Ibu pendamping, silakan nanti dibuat klasifikasi. Mahasiswa yang mengembangkan bisnis di kampusnya, mana yang memang mau mengembangkan bisnis startup. Mana yang mau mengembangkan bisnis non-startup, nggak apa-apa, diklasifikasikan saja, dikembangkan. Kalau kemudian nanti mau mengusulkan program-program ini, ya bagian dari strategi. Di ide awalnya, mahasiswa mau mengembangkan bisnis atau mau mengembangkan startup. Jadi ini adalah bisa diberikan bantuan bimbingan oleh teman-teman dosen pembimbing dan bahkan Anda saat Anda mau mengembangkan ini, awalnya Anda idenya seperti apa? Niatnya bagaimana? Ya, jadi ide awalnya apa yang mau dikembangkan? Nanti lewat mana? Mau lewat KBMI atau mau lewat ASMI? Itu kan jadi pilihan juga gitu kan. Nah, kalau Anda sudah memutuskan untuk mau mengembangkan startup, maka di sinilah jalur Anda di ASMI ini. Apa sih yang mau kita berikan di sini? Sebetulnya fokusnya satu hal. Ya, karena kalau mahasiswa mengembangkan startup masih di level bootstrapping, kemudian hanya fokus kepada modal-modal sendiri, gitu ya itu pun hanya kuat untuk beberapa lama. Tapi harus ada pendanaan yang bisa masuk. Nah, kita mau mencoba menyiapkan itu sebetulnya. Mau menyiapkan mahasiswa agar bisa siap untuk menerima investasi. Setidaknya startup ini tereksposur dengan ya memiliki pengalaman saat pitching di depan investor, siapapun itu, dimanapun level investor itu nggak apa-apa ya, tapi minimal para startup ini bisa menjadi siap gitu. Maka kita katakan menjadikan para startup ini investor ready. Kita sebut programnya sebagai program investor readiness, menyiapkan para startup untuk siap presentasi, siap pitching di depan investor. Karena memang level pengembangan startup yang dikecilkan itu investasinya. Ya, valuasinya kan nanti dinilai dari investasinya. Gojek sampai sekarang pun masih mencari-cari ada investasi besar masuk pasti akan diterima. Ya kan, karena yang dikejar memang itu gitu. Ya, nanti nilainya kan valuasi nilai ekonomi dari startup itu, bukan berapa profitnya per setiap pelanggan yang naik Gojek, berapa profitnya, enggak dari situ kan, tapi dari valuasi total startup itu. Nah, itulah yang, tapi itu berarti kan harus ada investor yang mau mendanai.
Nah, itulah yang ingin kita siapkan. Mimpinya besar nggak apa-apa, tapi kita akan jalan ke arah sana pelan-pelan. Kalau kemudian sudah kuat berlari, baru kita berlari. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pastinya begitu Anda semua bergabung di program ini, Anda punya kenalan teman-teman startup dari perguruan tinggi yang lain, yang startup dari Universitas Jenderal Sudirman di Jawa Tengah atau perguruan tinggi di Jawa Tengah, akan ketemu dengan teman startup yang ada di Kalimantan misalnya. Yang di Kalimantan mengembangkan startup A, kemudian ngelihat di Jawa ada mengembangkan startup B. Tapi ini kekuatannya masing-masing, tapi ternyata kalau digabungkan bisa jadi besar nih. Silahkan bisa berkolaborasi. Tapi setidaknya bisa saling mensupport, membangun sebuah network jaringan startup mahasiswa. Saling berbagi, saling sharing, dan sebagainya. Ini adalah, saya kira, peluang yang sangat luar biasa. Yang ketiga, yang keempat tentunya adalah, ini bagian dari program untuk implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan, ya, nanti kalian mengembangkan startup, jalankan startup itu bisa dikonversikan menjadi SKS, sekian SKS yang nanti bisa diatur oleh perguruan tinggi masing-masing. Nah, mengacu kepada aturan yang sudah dibuat, ya, guideline yang sudah disediakan. Jadi saya kira itu adalah tujuan utama dari startup kita. Oke, kemudian kita udah tahu tujuannya, ada 4 itu. Kemudian bentuk kegiatannya apa? Oke, mungkin ada teman-teman startup yang sudah mendengar di tahun 2020, teman-teman startup yang ikut seperti ngapain sih begitu kan? Karena fokus kita adalah investor ready. Fokus kita investor ready, ya. Artinya mahasiswa ini yang memiliki startup dan mendaftar di program ASMI dan kita terima sebagai peserta ASMI, tentu akan kita siapkan dengan semua pembekalan materi yang menyiapkan dia untuk menjadi investor ready. Ya, maka kita masukkan ke dalam sebuah bootcamp. Bootcamp bukan camping ya. Camping, kalau camping mah ya sebetulnya mungkin camping juga nggak apa-apa. Camping secara online gitu ya. Camping sambil belajar gitu kan. Nah, tapi bisa fokus gitu. Kalau kita camping kan biasanya kita camping ke gunung lah, kita meninggalkan yang lain-lain lah, urusan-urusan yang lain. Kita menikmati gunung. Ya gitu juga nanti begitu kalian bootcamp, camping startup ya, kita sebut sebagai SSAC, Student Startup Acceleration Camp, ya kalian fokus di situ untuk bisa menimba ilmu, belajar dari para coaching kalian. Fokusnya setelah keluar dari situ, kalian confidence. Saya yakin saya punya bahan pitch deck ya, pitch deck yang bagus, saya punya metode pitching yang baik, saya confident, saya siap untuk presentasi pada investor. Nah, itu yang kita harapkan. Tantangan itu yang mau kita berikan kepada para mahasiswa startup founder di Indonesia. Ya, jadi kalau kalian, Pak, saya sekarang udah punya pitch deck, Pak. Saya sekarang udah bisa presentasi kok, Pak. Oke, nggak apa-apa. Silakan, bagus itu. Karena memang kalau kalian mau daftar asing harus punya pitch deck. Tapi nanti kalian akan dapat banyak hal baru dari para startup founder besar, ya, dari para mentor, dari para coach yang memang sudah selama ini punya pengalaman besar. Dan memang bagi para startup yaitu belajar. Punya coach yang baik, mengikuti mentoring yang baik, disitulah kita akan punya banyak hal baru yang bisa kita pakai untuk mengembangkan startup kita. Ya, jadi selain nanti para mahasiswa startup founder ini akan mengikuti bootcamp, kemudian setelah itu akan mendapatkan mentoring dari teman-teman yang sudah kita siapkan ya para pelaku startup yang memang sudah punya pengalaman ya, yang memang kita minta khusus untuk menjadi mentor untuk para startup founder di Indonesia. Nanti di akhir tahun, setelah kalian ikut bootcamp, sudah mendapat mentoring yang cukup, buktikan itu semua dalam Startup Summit. Anda akan pitching di depan investor yang kita pilih, kalian punya exposure, punya pengalaman nanti untuk bisa benar-benar presentasi. Kalau itu sudah kita lakukan, setelah itu silakan kalian nanti fight di luar sana. Cari peluang-peluang investor lain yang bisa kemudian memberi peluang kalian untuk mendapatkan investasi. Ya, kita kan hanya bisa memberikan pendampingan selama 1 tahun program, tapi kita menyiapkan Anda untuk siap untuk itu. Oke. Jadi kalau mau ikut startup ini ASMI, syaratnya apa?
Ini adalah sebuah program yang syaratnya nggak berbelit-belit, yang mudah sekali ya. Kalau saya mau ikut ASMI syaratnya apa Pak? Namanya kan akselerasi startup. Syaratnya berarti yang pertama startup mahasiswa Indonesia. Anda harus mahasiswa. Ya kalau Anda udah lulus ya nggak bisa ikut. Jadi Pak saya baru lulus 3 bulan yang lalu ya nggak bisa ikut. Karena syaratnya kan startup mahasiswa, itu jelas itu. Nah mahasiswanya harus bagaimana Pak? Pak saya cuti semester depan boleh ikut nggak? Ya nggak boleh. Kan harus mahasiswa berarti harus aktif. Tercatat di PDDikti. Nah, itu jelas. Jadi hal seperti itu harusnya clear ya. Karena ini program untuk mahasiswa yang melaksanakan Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan gitu ya. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jadi mahasiswa ya harus tercatat di mana bukti mahasiswa aktif atau tidak di perguruan tinggi Indonesia ada di PDDikti. Sistem pendaftaran kita terkoneksi langsung dengan PDDikti. Saat kalian daftar, kalian aktif ada di PDDikti, selesai lolos. Untuk pendaftaran loh, bukan untuk masuk ASMI-nya. Ya kan? Nah, setelah itu apa syarat yang kedua? Syarat yang kedua, saya mahasiswa aktif, Pak. Karena ini program startup ya, Anda harus punya startup. Ya kan? Nah, startupnya ini bukan, Pak, saya baru dapat informasi ini, saya mau bikin startup hari ini, Pak, boleh nggak saya ikut? Ya jangan, nggak bisa begitu. Bikin startup kan nggak cuma sehari semalam kayak orang bikin cerita Bandung Bondowoso, bikin semalam gitu kan? Kan bikin startup nggak bisa begitu Bandung Bondowoso dalam semalam bikin candi gitu kan? Bikin startup itu butuh memikirkan ide, ya kan? Mau bikin apa gitu kan? Membangun tim, ya kan? Prosesnya panjang gitu, makanya yang kita akselerasi startup yang udah jadi. Kenapa? Karena ini kan programnya hanya 1 tahun ke depan gitu kan, di tahun ini. Jadi harus punya startup yang udah berjalan. Ya, jadi syaratnya udah apa buktinya startup udah berjalan nanti saya ceritakan lebih lanjut. Tapi pokoknya punya startup dulu aja. Yang punya startup semangat dulu ya. Yang belum bikin sekarang tahun depan ikut. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kalau udah punya startup selama ini belum pernah mengenalkan startupnya ke tempat orang lain. Nah, berarti sekarang kesempatan buatlah pitch deck yang baik. Menurut Anda aja pitch deck yang baik. Ya. Kalau yang sudah sering pitching di banyak tempat, pasti sudah punya pitch deck-nya gitu. Tapi bagi yang belum, silakan siapkan. Intinya harus punya pitch deck. Pak, format pitch deck seperti apa? Nanti saya ceritakan. Gitu ya. Nah, untuk startup ini syaratnya adalah minimal sudah 6 bulan berjalan. Berjalan itu ukurannya apa sih? Ya, nanti berjalannya itu ukurannya minimal kalau memang startup ini sudah punya kan digital bisnis ya, kalian sudah punya misalnya kan Pak kami startup kami baru punya web aplikasi Pak, ya nggak apa-apa, nanti kita bisa lihat webnya udah operasional sejak kapan, mungkin visitornya udah berapa banyak, udah sejak kapan gitu kan, kalau ada transaksi sudah berapa banyak. Kalau yang punya mobile apps misalnya sudah ada di Play Store atau misalnya udah ada belum, yang download sudah berapa banyak gitu kan, yang pakai sudah berapa banyak, yang aktif sudah berapa banyak, kalau ada member ya membernya sudah berapa banyak, kan gampang kan, nanti kami tinggal ngecek aja. Jadi minimal memang indikator kita minimal 6 bulan itu kalian sudah berjalan lah. Ya minimal 6 bulan dari mulai kalian operasional. Mungkin kalau kalian 6 bulan operasional itu kalian mungkin harusnya mengembangkan startupnya dari setahun yang lalu. Gitu. Harusnya sih begitu dari mulai ide awal dan sebagainya. Oke, lanjut. Terus saya mahasiswa aktif Pak. Saya punya startup, saya punya pitch deck. Terus saya harus ngapain kalau mau ikut ASMI? Nah, cara pendaftarannya cukup masuk ke satu sistem untuk semua program PKMI di Belmawa Kemendikbud. Kita punya satu sistem yaitu di SIM PKMI. Semua pendaftaran KBMI, ASMI, PBMI terintegrasi di situ. Kenapa? Karena ini adalah sistem yang memang kita bangun untuk mewadahi semua program kewirausahaan di Direktorat Belmawa. Interface-nya sangat mudah, sederhana, semua informasi akan kita berikan di situ dari mulai proses pendaftaran, nanti mendownload bahan materi sosialisasi ini, nanti mau mengupload usulan, semua terpusat di sistem yang kita integrasikan di SIM kewirausahaan mahasiswa ini ya. Oke, nanti silakan siapkan dulu pitch deck-nya yang sebaik-baiknya, formatnya nanti akan saya jelaskan setelah ini. Kemudian ini jangan sampai lupa. Karena Anda adalah startup yang mengikuti program mewakili perguruan tinggi, maka perguruan tinggi Anda harus tahu. Ya, karena nanti kan Anda harus tercatat sebagai peserta. Kalau Anda menang, prestasi Anda dicatat sebagai prestasi perguruan tinggi. Nah, makanya perguruan tinggi harus tahu.
Oleh karena itu, dalam proses ini harus ada sepengetahuan perguruan tinggi melalui lembar pengesahan. Pak, sekarang pandemi, gimana saya dapat stempel sama cap? Nah, mikirnya jangan konvensional seperti itu. Pengesahan itu tidak harus cap basah, tanda tangan basah, tidak. Apalagi sekarang di masa pandemi, ya kan kita bisa menggunakan berbanyak cara untuk bisa mendapatkan pengesahan dari perguruan tinggi, gitu ya. Tidak harus semuanya mungkin kalian kan tidak ada di kampus sekarang, ada di rumah kalian masing-masing, ada di luar jauh dari kampus. Banyak cara untuk mendapatkan pengesahan ini. Oke, nanti kita akan lakukan verifikasi, apakah kalian aktif atau tidak, nama kalian ada di PDDT atau tidak. Nah, ini saya pesan buat para dosen, para pimpinan perguruan tinggi dan para dosen pembimbing, ya. Tolong mahasiswa yang akan mengikuti program ASMI, cek dulu mahasiswanya aktifnya sudah diupdate belum datanya di PDDT. Karena ada banyak kasus, Pak. Ini terutama buat teman-teman di pimpinan di LDIKT, tolong ingatkan para pimpinan perguruan tinggi PTS di wilayahnya, karena banyak yang tidak rutin melakukan update aktifan mahasiswa di PDDT. Jadi pastikan itu, karena kalau tidak nanti mahasiswa nggak bisa daftar. Ya, kasihan sudah punya startup, sudah siap, nggak bisa daftar hanya karena masalah datanya belum diupdate di PDDT terkait dengan aktivasinya. Oke, nanti kami akan melakukan seleksi, ada tim seleksi nanti ya yang sudah disiapkan, ditetapkan oleh Pak Belmawa yang akan bekerja profesional untuk bisa mereview mana-mana yang startup yang memang memenuhi syarat untuk dinanai. So, selanjutnya, Pak, format pitch deck-nya seperti apa? Oke. Ini bukan seperti pitch deck, itu memang kalian buat dalam bentuk bahan presentasi ya, bisa pakai PowerPoint, bisa pakai Keynote, bisa pakai semua yang online itu, Canva dan sebagainya, apapun itu boleh dipakai, nggak ada batasannya ya. Yang penting at least kalian punya 9 komponen ini. Pertama adalah kalau kalian memang punya startup, di awal kalian mendirikan startup, harusnya para mahasiswa itu punya goal-nya bikin startup apa sih? Big vision-nya apa sih? Saya yakin dulu juga Mas Mendes saat membangun Gojek punya big vision dia, ya pasti ada gitu kan. Kalian juga lah pasti ada big vision-nya apa sih gitu kan. Kemudian problemnya harus jelas. Problem yang kalian temukan dan mau kalian selesaikan itu apa dengan startup kalian. Ya, problemnya apa? Ya, ada problem-problem kecil yang sepele nggak apa-apa. Ada problem besar ya tergantung aja. Itu serah bagaimana kalian bisa menceritakan itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kalian udah tahu problemnya, solusi yang kalian tawarkan apa. Nah ini nanti kan terkait dengan produk yang mau kalian buat sebagai solusi untuk problem itu. Nah ini sinkron nggak? Nah karena kadang-kadang kita menemukan ya mahasiswa cerita problemnya A, B, C, D, kemudian solusinya nggak nyambung dengan problemnya begitu. Nah, artinya bisa jadi ini ya kalian nggak jadi punya potensi, nggak punya prospek gitu. Yang keempat kemudian market size. Nah ini memang bisa perspektif yang berbeda ya bicara mengenai market size ini kan pasar ya pasarnya. Kalian ada bisnis yang fokus kepada market size yang kecil tapi potensial. Tapi ada pasar yang diambil sebesar-besar, kolamnya besar, tapi mungkin kecil-kecil tapi jadi banyak gitu. Nah itu strategi bisnis yang bisa dipilih. Tapi jelaskan strategi kalian di sini. Market size kalian yang kalian sasar yang seberapa. Nah, ini harus dijelaskan untuk startup kalian. Kemudian kompetisi, ini juga tergantung dalam dua perspektif. Kalian mau bicara, kalian bisa mengembangkan startup yang belum memiliki kompetitor, boleh saja, ya. Atau kalian mau berani fight, terjun ke startup di bidang yang banyak kompetisinya, tapi kalian harus punya keunikan sendiri. Pak, saya berani fight ke bidang itu karena saya tahu saya punya keunikan sendiri, nggak apa-apa. Buat para mahasiswa nggak apa-apa, bisa berani begitu nggak apa-apa. Ya, saya hanya mengambilkan contoh aja. Tahun lalu ada startup dari Universitas Lampung, kalau salah, yang mengembangkan startup untuk transportasi, ya semacam kayak Gojek itu. Ya. Saya tanya tuh kenapa ada berani masuk Gojek? Saya berani ngambil pasar itu, walaupun wilayahnya mungkin hanya sifatnya lebih lokal gitu. Untuk saya belajar mengembangkan startup, mulai ini masih punya pasar market size yang besar juga. Oke, dan sampai sekarang masih bagus, masih bisa seru, dan itu nggak apa-apa, bagus, silakan. Gitu. Tapi ada juga yang benar-benar mengembangkan startup dengan
dengan visi yang baru, inovasi yang baru. Seperti yang tahun lalu saya lihat bahwa nelayan-nelayan di Indonesia itu sulit mencari ikan. Kenapa? Sekarang itu di lautan itu posisi ikan itu sulit untuk diidentifikasi karena berbagai kondisi, termasuk perubahan lingkungan, kemudian banyaknya badai-badai di laut yang mengganggu nelayan untuk jauh dari pantai dan sebagainya. Sehingga mahasiswa ini mengembangkan sistem aplikasi yang bisa memberikan informasi kepada nelayan di mana area-area penangkapan ikan yang potensial. Sehingga apa? Nelayan nggak perlu muter-muter laut kemana-mana, tapi dia cukup mengarahkan kapalnya ke satu titik. Di situ kemudian dia bisa mendapatkan ikan karena potensinya ada di situ. Hemat bahan bakar, hemat waktu, dapat ikan. Tidak pergi kemana-mana seharian, nelayan kemudian bahan bakarnya habis, tapi pulang nggak dapat apa-apa. Itu kan sebuah inovasi yang bagus. Gitu kan. Jadi ada masalah yang dia pikirkan, kemudian dia cari solusinya. Gitu. Itu kompetitornya mungkin nggak terlalu banyak. Tapi kalau yang transportasi mungkin kompetitornya banyak. Itu pilihan. Itu pilihan mau terjun di mana. Kemudian produknya, ya tentunya kalian harus bisa menjelaskan bahwa produk Anda bisa mengatasi permasalahan yang memang jelas ada dengan teknologi yang saya contohkan tadi. Untuk yang misalnya aplikasi untuk penangkapan ikan itu, ya dia sudah kembangkan web apps-nya, sudah kembangkan mobile apps-nya. Itu kalau nggak salah ini dari Universitas Diponegoro kalau nggak salah. Tahun lalu ikut di 2020, kalau saya nggak salah ya. Dan ini sangat bagus karena waktu itu saya yang mereview dari mulai awal proses registrasi pendaftaran awal seingat saya mereview sampai kemudian masuk ke dalam pendanaan 25 besar waktu itu. Kemudian yang ke-6 ke-7. Yang ke-7 adalah bisnis modelnya. Ya, ceritakan aja bagaimana kalian mendapatkan revenue ya sehingga startup kalian bisa survive. Kemudian financial snapshot ya, kalian nggak perlu bikin, teman-teman mahasiswa nggak perlu bikin perencanaan sampai 10 tahun, apalagi 20 tahun, cukup 3 tahun aja, 3 tahun dengan asumsi semuanya baik-baik saja begitu, tapi kira-kira nanti profitnya seperti apa sih? Nanti traksinya meningkat apa tidak, kira-kira trennya berapa persen peningkatannya setiap tahun dan sebagainya. Itu tuh meyakinkan para reviewer untuk tahap awal dan nanti meyakinkan para investor di tahap akhir bahwa startup kalian itu punya potensi. Dan terakhir, yang cukup penting juga, tim. Kenapa? Karena dalam banyak kasus startup itu rontok di tengah jalan. Kenapa? Karena konflik internal di antara startup itu. Bangun tim yang solid, yang satu visi, yang kemudian bisa bersama-sama tahan, menyelesaikan semua masalah bersama-sama, mencari solusi bersama-sama tanpa harus kemudian karena perbedaan pendapat kemudian bubar. Ya, tapi semua ini juga harus didukung oleh masing-masing punya keunikan keahlian yang bisa mendukung startup kalian bersama-sama. Oke, Pak, kalau saya sudah lolos pendaftaran, sudah punya proyek yang bagus, lolos review, saya dapat apa, Pak? Oke, tadi kan sudah, saya ceritakan semua peserta startup dapat pendampingan. Nah, selain pendampingan, ya karena kita tahu bahwa setiap startup itu punya masalah. Untuk diakselerasi, masalahnya ini harus diselesaikan. Kadang-kadang masalahnya bukan hanya bisa diselesaikan dengan bootcamp. Mungkin ada masalah-masalah lain terkait dengan funding. Ya, yang harus diselesaikan dengan investasi sesuatu. Ya, oleh karena itu makanya kita coba alokasikan dana bantuan startup funding ini ya untuk membantu para startup menyelesaikan masalah utamanya apa. Misalnya, Pak, masalah saya adalah saya kekurangan hardware server untuk pengembangan startup saya. Oke, silakan gunakan dana itu untuk itu. Pak, masalahnya saya perlu mengembangkan aplikasi, saya harus membayar orang ketiga. Modal saya udah nggak cukup, Pak. Oke, dana kalau kalian diterima di sini di program ASMI, dana ini bisa dipakai. Ya, Pak, saya perlu improving sumber daya tim saya, Pak. Ya, melalui apa? Melalui training atau workshop mengikuti misalnya. Silahkan bisa dipakai. Ya, jadi ada tapi ini harus jelas ya nanti kalaupun kita berikan pendanaan yang akan kita berikan ini untuk 50 peserta ASMI ya. Tapi harus digunakan untuk menyelesaikan masalah utama di startup untuk kemudian bisa berakselerasi. Itu penting harus ya. Jadi pemanfaatannya harus jelas ya.
Pak, saya mau beli laptop boleh nggak? Nih selalu ada pertanyaan seperti itu tuh. Karena mahasiswa kalau udah dapat duit, pemikirannya selalu beli laptop boleh nggak Pak? Gitu. Nah, bukan masalah beli laptopnya boleh atau tidak, tapi sebetulnya masalah startupnya apa? Nah, penggunaan ini harus menyelesaikan masalah itu. Kalau memang apa namanya harus pengadaannya dalam bentuk komputer, server, hardware, ya nggak apa-apa. Yang penting justifikasinya jelas. Pas saya mau beli handphone, boleh nggak? Nah, kalau itu jangan deh. Karena untuk apa beli handphone gitu? Apalagi beli iPhone yang 20 juta misalnya gitu. Dapat 25 juta, langsung beli handphone yang 20 juta. Nah, itu nanti kita berikan tanda tanya itu. Ya, jangan ya. Oke. Ini saya terakhir. Supaya nggak terlalu lama ini. Kapan Pak kita bisa daftar cepat-cepat? Ini buat Bapak Ibu dosen pimpinan perguruan tinggi, pendamping nih. Kita sekarang Februari udah sosialisasi bulan Maret, ya, jadi ada waktu panjang nih buat menyiapkan adik-adik mahasiswa, menyiapkan kalau yang KBMI menyiapkan usulan usahanya, kalau yang ASMI menyiapkan pitch deck-nya, ya, sampai bulan Maret nanti kita buka gitu ya. Kita usahakan mungkin nggak sampai bulan April, kita lihat nanti dari respon dari pendaftaran gitu, tapi nanti tanggal pastinya akan kita berikan di SIM PKMI ya. Tapi kira-kira Maret atau paling lambat April pendaftaran udah closing. Ya, karena kita akan buka sistem ini bulan Februari ini. Ada waktu sebulan lebih kan buat pendaftaran, menyiapkan pitch deck-nya. Nanti bulan April atau sampai paling lambat Mei kita sudah seleksi tuh. Nanti seleksinya bagaimana? Seleksinya dari pitch deck yang dikirimkan kita akan seleksi. Ya, kita akan seleksi mana yang memenuhi syarat. Di tahap pertama kita akan review pitch deck-nya dulu. Ya, jadi kita desk review untuk pitch deck-nya dulu. Pitch deck yang kita anggap memenuhi syarat, punya potensi, ya pokoknya itu kemudian kita masukkan ke review tahap kedua. Nah di tahap kedua ini para startup founder harus pitching ke hadapan tim reviewer dan ke hadapan nanti ada tim khusus dari investor yang kita undang ya untuk tahap pertama seleksi ini. Nanti kalian harus pitching. Dari pitching itulah kemudian akan keluar 50 peserta ASMI. Ya, 50 startup founder dari perguruan tinggi di Indonesia yang akan mengikuti student startup acceleration camp atau bootcamp lah istilahnya kita sederhananya. Kita akan masuk kepada bootcamp. Ya. Nah, itu akan dilaksanakan kira-kira bulan Juni, Juli. Kemudian setelah bootcamp selesai, nggak selesai sampai situ, kita akan sediakan program mentoring sampai kira-kira bulan September. Kita akan evaluasi setelah itu, ya. Setelah itu kami tantang para startup founder yang sudah ikut bootcamp, yang sudah ikut mentoring untuk bisa real pitching pada saat startup summit. Bulannya ya sekitar bulan November lah. Kita nggak tahu nanti ya bagaimana kondisi pandemi di akhir tahun. Kita sih berdoa tentunya sudah berakhir, ada potensi kita bisa bertemu bersama-sama, ya kita akan kumpul bersama-sama. Kalaupun tidak, ya nanti kita akan lakukan secara daring. Kita lihat nanti beberapa bulan ke depan. Tapi apapun kondisinya, kita akan laksanakan Startup Summit untuk memberi kesempatan kalian untuk bisa benar-benar belajar pengalaman untuk real pitching di hadapan para investor. Jadi, Bapak Ibu sekalian, pimpinan perguruan tinggi, dosen pendamping, adik-adik mahasiswa seluruh Indonesia, jangan lepaskan kesempatan ini. Ya, ini kesempatan yang sangat besar, saya kira, manfaatkan untuk bisa membantu pengembangan startup di Indonesia, ya, membantu mencapai Indonesia maju di tahun 2045. Karena di tangan mahasiswa lah, di tangan generasi muda saat inilah, Indonesia 2045 nanti akan menjadi maju. Kami hanya bisa memfasilitasi, kami hanya bisa mendorong, membantu mengakselerasi, tapi semuanya memang perlu kerjasama yang luar biasa antara kementerian, perguruan tinggi, serta semangat dari para mahasiswa di seluruh Indonesia. Sekali lagi, Bapak-Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, terima kasih. Mudah-mudahan semua yang kita sampaikan ini bermanfaat, jelas, clear. Kalau ada pertanyaan, nanti silakan tanya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan kelancaran untuk bisa melaksanakan semua program di tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Alam, waktu saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Jon.
sudah jam 15.50, nampaknya tantangan kita cuma satu ini, pelajaran dengan ngantuk dan dan lelah. Tapi sangat baik sekali tadi Pak Yun nggak berkurang semangatnya, padahal sejak dari pagi beliau sudah mengisi terkait dengan startup. Ini Bapak Ibu yang sudah raise hand dari tadi hanya satu, berarti nampaknya sudah clear Pak John, Pak Pedi, sudah pada jelas ini, tapi di kolom chat juga ada beberapa pertanyaan, tapi kita sapa dulu. Ini ada Bu Wahyu Dewi dari ITEKS WHS. Nah, monggo Ibu di-unmute. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bu. Sore mungkin ya di sini ya. Sudah sore ya, Bu? Ya, Bapak, perkenalkan. Wahyu Dewi dari ITEKS Samarinda, dari Kalimantan Timur. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan KBRI. Terima kasih sekali untuk difasilitasi dalam agenda sosialisasi ini. Yang pertama, saya ingin menanyakan terkait dengan prasyarat. Prasyarat tadi disampaikan mahasiswa aktif. Nah, apakah diperkenankan jika mahasiswa semester 7 untuk bergabung dalam tim? Apakah masih bisa untuk mengajukan proposal? Kemudian tadi saya lihat juga ada analisis laba selama 6 bulan. Apakah memang ada syarat bahwa bisnis ini sudah berjalan selama 6 bulan atau seperti apa? Nanti mohon untuk dijelaskan, Bapak. Kemudian yang ketiga, terkait dengan dosen pendamping, karena di kampus kami ada beberapa dosen pendamping, khususnya kemahasiswaan di kewirausahaan, dalam proses untuk pengajuan NIDN. Nah, apakah bisa jika dosen pendamping itu belum ada NIDN karena sedang dalam proses pengajuan, begitu. Mungkin 3 hal itu saja dulu. Terima kasih. Selamat sore. Sore, makasih Bu Wahyu Dewi. Bu Dewi apa Bu Wahyu? Kayaknya Bu Dewi. Bu Dewi, terima kasih. Ada satu lagi nih Pak. Tadi 3 pertanyaan. Kami harap bisa nanti direspon oleh Pak John dan Pak Edi. Dari pertanyaan dari Bu Dewi, ada Pak Supriyotno. Monggo Pak, di unmute Pak. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bapak. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Unisri Solo, Pak. Begini, apa yang dipaparkan oleh 2 narasumber tadi saya kira sangat menarik. Suara saya bisa didengar dengan jelas, Pak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Lanjut. Baik. Monggo, Pak. Bisa, lanjut. Baik. Kami sedang merintis startup untuk para mahasiswa. Ya, cuman masalah pendanaannya itu kan terbatas. Sehingga tentu hasilnya pun juga kurang maksimal. Paling tidak kami sudah menanamkan pada mahasiswa untuk mau belajar, untuk membuat satu startup. Nah, saran yang bisa diberikan kepada kami, tadi ada program ada 2 program, kegiatan mahasiswa sama ASMI, itu sebaiknya diikutkan program yang mana, Pak? Jadi startup embrionya sudah ada, cuma belum sempurna. Nah, itu sebaiknya dimasukkan di program yang KBMI ataukah ASMI. Matur nuwun, itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Maritno. 2 pertanyaan dulu Pak Edi dan Pak John. Nah, yang terakhir yang Pak itu mungkin khusus ke Pak John. Monggo Pak Edi untuk Bu Dewi. Untuk apa, Pak? Pertanyaan dari Bu Dewi. Tadi ada 3 pertanyaan.
Saya WC ya. Untuk nanti dia ada. Ya, yang pertama itu Bu Dewi bertanya, apa namanya, kalau mahasiswa semester 7, pripun Pak? Oh ya, ya. Terus Terus yang kedua, dosennya itu lagi proses NIDN. Apakah boleh jadi dosen pembimbing, gitu kan? oke. Yang ketiga, ya dua dulu Pak, dua dulu. Ya. Baik. Terima kasih Bu Wahyu Dewi ya. Ini memang ada yang semester 7 ini ada 2 yang bertanya. Oh ini yang itu kesini ya Bu WHS LED 11 ini ya Bu Wahyu Dewi Sulistiorini ya. Ini saya sudah mencatat. Wahyu Ya. Dewi. Wahyu Dewi Sulistiorini ya, betul ya. Saya sudah mencatat ini di chat ini sudah muncul, sudah saya catat. Apakah mahasiswa semester 7 diperkenankan untuk mengajukan proposal KBMI dan apakah bisnis yang diajukan harus sudah berjalan selama 6 bulan terakhir? Terima kasih. Untuk yang pertama bahwa syarat untuk mengajukan proposal KBMI adalah mahasiswa aktif gitu ya, jadi terdaftar. Artinya tidak cuti gitu ya. Semesternya bisa semester 1, semester 5, bisa semester 6, semester 7. Tidak ada di situ secara spesifik memang. Jadi boleh gitu ya. Tapi kita harus mahasiswa aktif. Nah kemudian, apakah bisnis diajukan harus sudah berjalan selama 6 bulan? Ya, minimal 6 bulan terakhir, Bu. Karena apa? Karena supaya bisa dilihat bisnisnya itu. Dilihat apakah ini pemasak produknya, pelanggannya, pemasarannya. Jadi itu syarat minimal 6 bulan. Nah kemudian untuk dosennya, apakah NIDN gitu Pak ya? Saya kira ini hampir berlaku sama dengan PKM ya Mas. Harus ya sama, persyaratannya sama karena untuk istilahnya akuntabel, tanggung jawaban dan sebagainya itu harus mempunyai NIDN. Jadi memang mohon bersabar untuk yang belum ber-NIDN dan segera diproses. Nah, saya kira itu. Apakah bisa melanjut ke pertanyaan di chat berikutnya, Mas Alam? Iya, monggo Ya, Pak. sekaligus ya. Iya, sekaligus. Ini ada pertanyaan dari Mas Arif Rahman Hakim, LEDT 11 Universitas PGRI Palangkaraya. Apakah semua perguruan tinggi boleh mengajukan calon pendamping untuk PBMI ya? Saya kira ini bisa diajukan ya Mas Alam ya. Terutama yang mengajukan proposal PKM. Saya kira itu. Kemudian mohon izin bertanya, ini dari Pak Didik Untama. Untama itu Universitas Widyatama ya Pak Didik ya. Mohon izin bertanya, apakah harus berupa produk barang itu ya KBM itu, apakah usaha ternak atau jasa boleh diikutkan? Jadi produknya itu bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Jadi bisa produk ternak juga bisa, produk jasa juga bisa ya. Saya kira ini mudah-mudahan sudah menjawab. Terus kemudian ini cara mengajukan admin nanti Pak Ion dulu menjawab. Pak. Kemudian ada ini pertanyaan, apakah ini dari Wijaya Kusuma, Pak Wijaya Sukuma, Politeknik Pusmanu Pekalongan. Mohon izin bertanya, apakah persyaratan mengajukan PKMI KBMI antara PT Vokasi dengan jenjang pendidikan strata 1 berbeda? Ini saya gabungkan dengan pertanyaan dari Bu Asih. Mohon informasi apakah mahasiswa diploma bisa ikut program ASMI. Jadi untuk penjelasan ini ada juga pertanyaan dari Bu Meliani. Selamat sore, bertanya apakah KBM ini hanya untuk mahasiswa aktif program dengan sarjana, apa mahasiswa D3 tidak bisa ikut mendaftarkan diri? Jadi dari ketiga pertanyaan ini kami sampaikan bahwa untuk program PKMI ini yang diperuntukkan untuk mahasiswa strata 1 atau S1. Jadi program vokasi, program diploma
diploma itu nanti akan ada program sendiri yang akan dibentuk oleh Dirjen Vokasi barangkali ya. Dirjen Vokasi, Pak. Dirjen Vokasi. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian penjelasan dan tanggapan terhadap pertanyaan itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Edi. Enak kalau narasumbernya Bapak Edi. Pertanyaan dibaca sendiri. Saya tinggal nungguin aja kapan selesainya. Oke, Bapak Edi terima kasih menjawab pertanyaan dengan baik. Selanjutnya monggo ke Pak Yon terkait dengan ASMI tadi Pak Yon. Kalau masih rintisan, masih embrio katanya, boleh nggak dimajukan atau diajukan di program ASMI? Mute dulu, unmute dulu Pak. Semangat, saking semangatnya. Saking semangatnya, baik. Salam Bapak sekalian, terima kasih. Jadi memang kami membuat persyaratan di mana startup mahasiswa ini yang akan diajukan adalah sudah berjalan minimal 6 bulan. Ya itu kembali lagi ke tadi karena memang harapan kita adalah yang kita akselerasi itu memang startup yang sudah aktif selama ini. Ya, artinya kita ingin membantu mereka yang sudah mengembangkan startup. Mungkin kalau mereka berjalan 6 bulan itu kan minimal. Artinya sudah operasional selama 6 bulan, mungkin mereka mengembangkannya udah lama gitu. Mungkin udah dari tahun 2020 atau mungkin dari 2019 gitu ya. Jadi harapan kita itu yang mau kita akselerasi, karena kalau yang baru permulaan, baru mau mengembangkan startupnya sekarang ini, kan tahun 2020, karena tahun 2020 kemarin ada program ASMI. Oh saya mau bikinnya nanti di awal tahun 2021 supaya bisa ikut 2021, kan berarti belum ada apa-apa gitu. Karena kalau belum ada apa-apa yang mau diakselerasi gitu kan, berarti kan baru tahap awal. Jadi yang mau kita kembangkan itu tentu harapannya yang sudah operasional, yang sudah memang minimal kalau dari pengukuran yang paling gampang ya, mungkin sudah punya traksi, punya transaksi dan sebagainya. Jadi kira-kira begitu ya Pak. Ya kalau memang di kampus Bapak ada startup yang baru dikembangkan sekarang di tahun 2021 gitu ya. Tapi kemudian belum berjalan, ya nanti dimasukkan aja Pak ke tahun 2022. Insya Allah tahun depan juga kita akan melaksanakan program ASMI ini tetap ada. Tapi kemudian Pak, saya punya mahasiswa yang sedang mengembangkan startup dari tahun awal 2020 sebetulnya. Tapi prosesnya mungkin lambat karena berjalan ada banyak hambatan di sana sini sebagainya. Tapi sudah mulai jalan coba-coba misalnya begitu. Tapi memang benar-benar potensial ya, tapi artinya bahwa pengembangannya sudah cukup lama gitu kan, dan sudah coba-coba untuk jalan gitu ya, ya nggak apa-apa kalau seperti itu, silakan diajukan untuk ASMI. Tapi kan minimal kita tahu bahwa pengembangannya udah dari kapan sih, ide-ide awalnya, kemudian mencoba menjalankan startupnya sudah sampai mana. Kalau itu sudah dilakukan dari tahun awal 2020 misalnya, ya silakan aja dicoba untuk dimasukkan. Kan kita bisa menilai tidak berjalan sama 6 bulan minimal. Ya kemudian kita bisa menilai bahwa startup ini kemudian punya potensi untuk diakselerasi atau tidak. Karena ya sesuatu yang diakselerasi kan sesuatu yang harus sudah ada. Kalau sesuatu yang masih belum berbentuk kan nggak bisa diakselerasi gitu. Karena kalau belum berbentuk biasanya nanti bisa berubah-ubah gitu. Jadi saya kira itu ya Pak Prayitno ya. Jadi yang tahu kondisinya kan para startup founder mahasiswa dan juga para pembimbing di perguruan tinggi. Nah kemudian satu lagi Bapak sekalian, ini yang banyak menjadi pertanyaan adalah perguruan tinggi ini kadang-kadang bingung mau mendaftarkan mahasiswanya ke KBMI atau ke ASMI gitu. Itu kadang selalu menjadi pertanyaan. Pak ini mahasiswa saya pasnya di KBMI atau di ASMI ya gitu ya. Itu kembali lagi kemudian kepada saat mahasiswa ini membangun bisnisnya di awal, mereka mau mengembangkan apa sih, mau mengembangkan startup atau non startup. Nah, di panduan kita di KBMI itu kan tertulis bahwa untuk KBMI itu adalah yang usaha yang non startup gitu. Tapi boleh usaha digital boleh, maksudnya gini, ada usaha-usaha yang mau memanfaatkan teknologi, ada jualan barang tertentu tapi menggunakan web misalnya. Ya dia mau klaim itu sebagai non startup nggak apa-apa, silakan, itu bisa masuk ke KBMI. Tapi kalau ada memang usaha-usaha yang dibuat untuk mengembangkan satu aplikasi tertentu dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah tertentu, jadi ada permasalahan besar di masyarakat yang diselesaikan dengan sebuah aplikasi, model aplikasi ya, model misalnya ya kembangkanlah itu melalui jalur startup, karena nanti kan cara mendapatkan revenue-nya kan beda antara yang bisnis di usaha di KBMI dengan
yang di startup. Kalau di startup kan nggak mengejar keuntungan itu, sama juga semacam seperti Gojek mungkin juga tidak awalnya tidak sekedar mengejar berapa keuntungan dari fee dari setiap orang yang naik ojek, kan tidak. Tapi yang dikejar adalah kemudian berapa investasi yang kemudian bisa didapat. Kalau kemudian bisnisnya dia tetap bertahan jalan dan punya potensi untuk berkembang, arahnya kan ke sana. Nanti startup-nya arahnya mau kemana? Bisnisnya mau kemana? Kalau memang arahnya sekedar mengejar profit di konvensional, ya silakan arahkan di KBBI, walaupun dia adalah menggunakan teknologi misalnya, ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi karena banyak usaha mahasiswa sekarang jualan bikin apa misalnya, bikin makanan tapi dijualnya memanfaatkan sosial media atau bahkan membuat web aplikasi, ya nggak apa-apa. Tapi itu nggak diklaim sebagai startup, ya masukkan aja itu ke KBMI, no problem gitu kan. Kan banyak yang mengembangkan jasa-jasa perdagangan juga menggunakan web aplikasi, menjual makanan minuman atau menjual industri kreatif dengan banyak cara gitu kan. Ya itu nggak apa-apa, silahkan masukkan ke KBMI. Tapi kalau memang dari awal didesain untuk menyelesaikan satu permasalahan di masyarakat dengan satu ide inovasi yang terkait dengan digital, memanfaatkan teknologi digital, ya arahkan itu ke ASMI, arahkan itu ke startup. Nah, satu lagi terakhir pokoknya strateginya Bapak Ibu sekalian. Ya, pilihan ke KBMI, ke ASMI, saya nggak bisa mengatakan bahwa jamin bahwa harus KBMI, harus ASMI, tidak. Nanti ini kan strategi bagus sekalian dalam memberikan pemahaman ke mahasiswa. Ini buat strategi buat adik-adik mahasiswa. Anda mau memanfaatkan jalur mana sesuai dengan bisnis yang Anda kembangkan. Anda ingin memanfaatkan jalur KBMI, ingin memanfaatkan jalur ASMI. Ini strategi usaha, keputusan yang harus dibuat. Karena memang pada akhirnya bisnis itu kan masalah bagaimana membuat keputusan yang tepat. Nah sekarang kalian diminta untuk membuat keputusan yang tepat. Memilih jalur KBMI atau memilih jalur ASMI. KBMI ada persyaratannya sudah jelas, ASMI ada persyaratan sudah jelas. Tapi mungkin ada di antaranya yang punya persyaratan abu-abu. Saya sedikit ke ASMI, sedikit ke KBMI, saya memilih yang mana? Pasti ada begitu, ya. Enggak semuanya kan black and white, selalu ada yang ada di gray area. Itu adalah pilihan yang harus dibuat Bapak sekalian. Karena pada saatnya bisnis adalah membuat keputusan yang tepat. Mau punya kesempatan lewat jalur KBMI, kesempatan lewat jalur ASMI. Kami sebagai tim reviewer nanti hanya akan melihat, kriterianya begini, ini harusnya di ASMI, kok masuk ke KBMI, selesai. Ini sebetulnya dia potensi banget di ASMI, kenapa dia masuk di KBMI, misalnya. Nah itu kan nanti kami reviewer punya pertimbangan juga. Ya jadi begitu Bapak sekalian, jadi nanti ajarkan mahasiswa untuk belajar, membuat strategi, membuat keputusan yang tepat, bisnisnya mau masuk lewat jalur mana, tapi harusnya kan semua punya keunikan masing-masing. Nah, kami sudah menyampaikan rambu-rambunya, tapi terlepas dari itu kami nggak menutup kemungkinan bahwa memang ada usaha-usaha yang ada di gray area lah. Tapi itu silakan buat keputusan Bapak sekalian. Itu, makasih Gus Alam. Oke, terima kasih Pak Zon. Ini ada beberapa pertanyaan juga yang terkait ASMI di kolom chat komentar. Oh iya, silakan. Lewat saya. Pertama ini mohon izin dari Mas Hendri Rinaldi dari Undip. Mohon maaf izin bertanya, ingin memastikan saja apakah untuk program ASMI ada persyaratan terkait minimal traksi? Atau tidak ada minimal traksi, tapi nanti traksi itu bisa kita nilai dalam proses reviewer. Ya, kalau tadi mengenai waktu harus sudah operasional 6 bulan kan itu clear. Tapi ada atau tidaknya traksi itu kan menjadi penilaian reviewer nanti. Pak, traksinya ini sudah banyak, traksinya masih dikit. Nah itu kan nanti kan akan kita bagian dari penilaian. Jadi tidak ada istilah minimalnya, ya. Tapi pastinya kalau udah operasional harusnya ada traksinya gitu. Tapi kita nggak katakan berapa minimalnya. Ya, gitu ya Gus Alam ya. Oke. Terus yang kedua ini dari Anindya dari UNES Universitas Negeri Semarang, mau tanya apakah usulan ASMI ada batasannya seperti KBMI? Ya. Menarik. Jadi kalau untuk KBMI, setiap perguruan tinggi emang dibatasi maksimal 20 usulan usaha yang dimasukkan. Ya, untuk ASMI kami nggak berikan batasan. Kenapa? Karena kami tahu startup di perguruan tinggi itu nggak sebanyak usaha-usaha yang bisa diajukan di KBMI. Jadi tanpa ada batasan pun paling perguruan tinggi mengusulkan, kalau dari pengalaman kami sebelumnya ya, itu paling banyak 10, paling banyak 15 lah, paling banyak banget gitu. Jadi kami nggak buat batasan lah. Silakan usulkan sebanyak-banyaknya Bapak sekalian punya startup di kampus. Itu aja. Ini memenuhi syarat yang kami buat. Siap Pak Yon. Thank you. Ya. Karena memang ASMI tidak ya jarang lah.
Jadi tidak ada batasan untuk usulan dari ASMI. Sebelum ke Mas Yusril ya, Pak Yusril Iza Mahendra, ini ada pertanyaan menarik dari Pak Supriyitno dari Unisri Solo. Nah, ke Pak Edi kayaknya. Pak Edi dosen yang sudah bukan. Nah, apa mana sih kok hilang? Oh iya. Boleh, boleh. Memiliki sertifikat pendamping kewirausahaan dari BNSP, apakah masih boleh ikut workshop katanya itu, Pak? Ya. Boleh, nggak masalah. Lalu Nggak ini masalah. Boleh, dari Pak Rahim Stikes ISFI, apakah program pendampingan mensyaratkan mahasiswa harus lolos seleksi terlebih dahulu HBMI maupun ASMI? Nah, ini Pak Edi, monggo Pak Edi. Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Rahim dari LEDikti 11 nih, Stikes ya. Apa program mensyaratkan? Iya. Lolos seleksi memang ya, lebih dahulu lolos seleksi program KBM atau ASMI. Itu baru bisa diajukan. Nah, saya kira mungkin itu ya jawaban dari kami. Siap. Kemudian ada juga yang bertanyakan, dosen yang sudah memiliki sertifikat kompetensi pendamping kewirausahaan di BNSP, apakah masih boleh ikut workshop? Boleh kan ya? Boleh sekali nih dari Pak Proyo kayaknya. Kemudian ada lagi ini sekalian Mas Isra ya. Mas Isra ya Ul-Hudan. Jadi KBMI dan ASMI itu dua hal yang berbeda. Ya, walaupun nanti loginnya dialog sama, iya memang berbeda. Satu ke arah usaha digital startup, satu ke arah usaha ya konvensional atau tapi sekarang pun usaha konvensional sudah banyak juga menggunakan IT. Mungkin demikian Mas. Oke, ya, Pak Edi ini ada yang resen, Bapak Yusril Iza Mahendra. Nah, monggo untuk partai. Monggo Prof Yusril. Monggo, Pak Yusril. Nah, tadinya saya mau manggil Pak, pas di off kan itu saya. Monggo Pak Yusril. Silakan. Kedengaran Pak ya? Belum terdengar Pak. Coba lebih. Masih mute. Bukan mute tapi suaranya. Dilepas saja Mas mic-nya, earphone-nya dilepas, biasanya lebih jelas. Sudah kedengaran Pak ya? Ya, Sudah. Kedengaran. Silakan memperkenalkan diri dari mana. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan pada sore hari ini. Perkenalkan Pak, nama saya Yusril Iza Mahendra. Saya mahasiswa semester 4, jurusan Ilmu Hukum di Universitas Trunajaya Bontang, tepatnya di Kota Bontang, Kalimantan Timur, Pak. Singkat saja Pak, pertanyaan saya terkait dengan proposal KBMI. Apakah dalam pengajuan proposal tersebut boleh melampirkan atau boleh menyertakan nomor induk berusaha atau NIP jika ada mahasiswa yang ingin mengikuti, namun juga mempunyai sebuah badan usaha, contoh misalnya seperti CV, kemudian UD atau usaha dagang dan lain sebagainya. Apakah itu menjadi nilai plus dan bisa mempengaruhi kelolosan dari seleksi KBMI itu sendiri, Pak? Terima kasih, itu saja Pak. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore Mas Yusril Iza Mahendra. Ini pertanyaannya baik sekali terkait dengan kelolosan ini. Monggo Pak. Ya. Pak Edi atau Pak John ini yang menjawab, silakan. Monggo Pak Edi, saya mau nambah. Silakan Pak Edi. Ya. Mas Yusril Iza Mahendra dari Fakultas Hukum Universitas Bontang ya. Terima kasih pertanyaan. Jelas sekali boleh karena memang usaha ini adalah usaha minimal 6 bulan kan sudah berjalan. Apalagi ini usaha yang sudah ada legalitas, ya, ada izin-izinnya, itu lebih kuat lagi. Dan ini kami nanti akan menilai bagaimana pengembangan usahanya itu, proyeksi usahanya itu, sehingga mahasiswa ini nanti akan betul menjadi pengusaha yang tidak hanya sekedar lokal, tapi bagaimana pengembangan proyeksinya, bisa nasional, bisa global. Nah ini yang kami mendorong untuk, ini sangat bagus sekali kalau para mahasiswa sudah di awal-awalnya sudah melakukan legalitas formal dari usahanya, ini sangat bagus. Dan ini tentu saja ini mempunyai semakin banyak bukti-bukti dokumen yang dilampirkan yang semakin memperkuat dan menjadi nilai
tambahan. Demikian Mas Arya. Kok Mas Arya? Mas Alam. A-nya sama sih. Pak Edi apa Pak Edi? Pak John Ya, apa? sama. Pak Ian, betul. Ya, saya pikir seperti disampaikan oleh Pak Edi tadi nggak masalah. Jadi sebetulnya semua hal yang tidak diatur dalam panduan yang sudah di-share ya, Bapak Ibu sekalian, ya sebenarnya nggak perlu dipikirkan sebagai syarat gitu. Tapi nanti kalau ada hal-hal yang dimiliki oleh usaha adik-adik mahasiswa, itu sebenarnya bisa menjadi nilai tambah. Misalnya, Pak, saya sudah punya legal hukumnya, Pak. Saya sudah punya PIRT-nya atau contohnya misalnya gitu aja. Ya nggak apa-apa. Itu kan berarti keunggulan nanti saat reviewer melihat, oh ya usahanya sudah berjalan, sudah punya legalnya, artinya sudah punya izin, berbagai macam izin, ya itu berarti kan bagus usahanya. Jadi itu aja. Jadi sesuatu hal yang tidak diatur jangan menjadi masalah ya. Tapi kalau memang ada kelebihan-kelebihan yang tidak diatur di sini ya sampaikan aja semuanya. Itu sebagai nanti bagian dari penilaian kita bahwa usaha Anda memang layak untuk didanai untuk dikembangkan. Oke. Gitu ya. Terima kasih Pak Yon. Ini singkat saja dari pertanyaan YouTube. Mungkin sederhana Pak Yon, singkat saja jawabannya. Ya, silakan. Pertanyaannya adalah tahun ini maksimal yang didanai adalah 20 pengusul. Usulan kali ya. 20 pengusul per kampus. Apakah 20 pengusul itu harus masing-masing 10 KBMI, 10 ASMI atau bebas? Oke, baik. Jelas. Jadi 20 itu adalah untuk usulan KBMI. Di luar ASMI. ASMI berapapun kampus mengusulkan silakan. Tapi untuk KBMI, sekali lagi saya tegaskan. Kampus untuk KBMI maksimal mengusulkan 20 usulan usaha untuk KBMI. Untuk ASMI tidak kita batasi berapapun. Kenapa? Karena kita tahu di kampus itu startup-nya nggak banyak. Jadi ya mengusulkan, saya cuma ada 5 di kampus, usulkan semua. Saya ada 10 di kampus, usulkan semua. Saya punya 1, ya usulkan. Jangan sayang kalau nggak usulkan. Gitu Gus. Alam. Siap. Terima kasih Pak Yon, terima kasih Pak Edi. Ini nampaknya Sama-sama. pertanyaannya sudah mepet-mepet kepada laman-laman SIM PKMI. Ini ada dari Bu Rosmayati untuk pengajuan akun bagaimana Pak, ada surat waktunya atau tidak. Dan nanti juga ada dari Isra Huda ya, dari Bapak Isra Huda dari Panca Setia Banjarmasin. Akun yang mana katanya gitu tuh, jasa pengiriman email atau pakai JNE atau pakai WhatsApp dikirimnya gitu. Nah ini nanti, bukan nanti, setelah ini, saya kira sudah cukup Pak Edi dan Pak John dalam menjelaskan terkait substansial bagaimana program KBMI dan PWMI ini berjalan, PWMI dan ASMI berjalan. Nah ini kita berlanjut ke sesi pendaftaran atau sistemnya. Ya, siap. Salam. Kalau gitu kami sampaikan terima kasih kepada Bu Edi dan Pak John jauh-jauh dari Jogja. Oke, Pak Tony, Mas Pak Tony nanti akan melanjutkan materi terkait dengan teknis pendaftaran dan lain sebagainya. Oke, turun Gus. Cek, sami Pak John. Mas Pak Tony bermasalah teknis atau bermasalah sistem Pak? Itu orang sistem yang bermasalah sistem ini. Oke, siap. Sudah bisa terdengar ya Bapak Ibu ya. Monggo Pak Tony kami persilahkan. Di headsetnya dibuka saja coba. Kedengeran nggak? Enggak. Di headsetnya dibuka aja Mas Pak Tony. Coba. Yes. Nah ini sistemnya. Kalau enggak pakai punya saya nih. Oh oke. Ya nampaknya harus ada yang diotak-atik Ibu biasa. Banyak percobaan jadi banyak belajar gitu. Jadi sebelum nanti Mas Fatoni melanjutkan
terkait dengan pendaftaran ya, sistem pendaftaran yang ada di SIMPK ini perlu disampaikan kepada Bapak Ibu bahwa mohon diperhatikan ya, tadi save the date terkait tanggal pelaksanaan pengajuan untuk usulan usaha dan usulan startup ya ASMI, usulan usaha PWMI, usulan startup ASMI, dan usulan pendamping ya yang oleh operator perguruan tinggi itu dimulai dari tanggal 8 Februari ini sampai tanggal 26 Maret. Jadi lumayan cukup panjang waktunya, dan nanti di pertengahan atau di tengah-tengah pelaksanaan itu ada pembekalan atau workshop kewirausahaan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu dari praktisi ya, bisa dari Gojek dan lain sebagainya. Dan juga ada, kita telah bekerja sama dengan CEO Akademi. Nah, ini menarik pokoknya. Kewirausahaan itu benar-benar benar-benar memfokuskan pada pembekalan yang sangat ini. Oke, terima kasih Pak Kepala Muhammad Fazili, Pak Kepala. Terima kasih Prof. Atas perkenanannya sudah hadir di sini mengikuti, ternyata mendampingi sampai sore. Terima kasih. Ini satu lagi Prof, sedikit lagi monggo Mas Fatoni barangkali sudah bisa bergabung. Masalah Mas ini saya mau izin dulu J. Karena ada pelayanan yang lain yang harus saya jalankan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fatoni silakan. Oh, belum co-host ya. Ini yang co-host. Sudah. Ya, menarik. Nah, sudah co-host Mas Fatoni silakan. Ya, Ibu, Bapak, mohon maaf. Menarik ya. Sudah sore. Udah, Bapak. Ini pergantian device kalau yang ini. Pergantian laptop ini, monggo. Bisa di sini kalau bisa. Monggo. Di Mas Arya juga silakan. Sudah masuk ini. Tes. Ini sudah masuk. Ternyata headsetnya. Aduh, ini ketahuan. Kayaknya harus beli yang baru. Mohon maaf Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu. Hidup ini perlu dengan kesengajaan ya. Kemarin udah minta Mas Alam belum tembus-tembus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga masih nggak ngantuk. Jadi saya mau memaparkan sedikit materi yang belum tahu. Jadi saya Fatoni, jadi dari tim IT SIMPKMI akan menjelaskan bagaimana tentang sistem penggunaannya. Mungkin ringkas saja sambil saya share